Kalian berada nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian, banjirin dulu kolom komen kita. Kita support langsung seluruh tim ataupun player yang sedang berlaga di MPL ID season yang ke-8. Sok atuh mulai sekarang ya, emot tepuk tangannya tongolin nih. Yes. Ben udah terlihat Benar. langsung untuk Rebellion Gameplay, udah ada Hayabusa dan juga Harley. Sementara Bigoton Alpha udah ada Pakito dan juga Matilda. Dua atau bahkan 4 hero yang di-ban oleh kedua tim ini benar-benar hero yang cukup menyebalkan, apalagi dengan Hayabusa yang cukup populer sekarang berada di area god lane, tapi di tangan Rainbow bisa menjadi seorang support. Jadi benar-benar fleksibelnya makin sih kalau menurut gua Pak Pulung dan juga Om Wawa. Betul. Dan juga di sini masih membuka kesempatan untuk cukup banyak hero ya. Kalau kita lihat masih ada Povius, masih ada si Popol Kupa, masih ada Jolhead juga. Tinggal playstyle dari Rebellion Genflix. Mereka mau bermain seperti apa sekarang? Apakah mereka yang akan menciptakan suatu agresivitas semenjak awal permainan? Dan ini dia untuk kedua player. Kita sudah melihat ada Ripo dan juga Jello Not Wow ya. Padahal kemarin nickname-nya itu Jello Wow loh. Alright, Povius untuk ban ketiga bagi Rebellion Genflix. Benedetta juga masih terbuka dengan di-ban-nya Povius. Berarti Rebellion Genflix mereka bisa memainkan hero-hero yang memiliki kapabilitas untuk melakukan dash kiri dan juga dash kanan. Nah, masih ada Lancelot dan masih ada Link juga sekiranya kalau mau coba untuk dipakai. Dan last man untuk Bigoton Alpha, ingat masih ada Jolhead, masih ada Popol Kupa yang kita tahu ini Popol Kupa. Satu hero yang cukup lengkap dari segi attack dan juga defense-nya sekarang. Yap. Betul, aku Ini setuju masih banyak sekali yang terbuka, entah itu nantinya pun ada main tank seperti Kufra juga. Untuk hero-hero yang ngedash itu akan sangat merepotkan sekali. Popol yang Kupa sekarang di ban, ada Jolhead yang terbuka, ada Benedetta yang terbuka. Begitu banyaknya hero-hero lain yang masih bisa digunakan juga. Rebellion Gameplay, satu hero pertama yang akan langsung dipakai dan juga digunakan untuk di MPL ID season 8 ini akan jatuh kepada siapa? Kita akan lihat sesaat lagi. Ya, kalau melihat playstyle ya dari Rebellion Genflix dengan pemain mereka Val, kemungkinan besar mereka bisa masuk ke arah Jolhead. Jolhead sih Gimana, emang Gio? jadi priority pick banget sih kalau menurut aku juga Om Wawa. Memang dengan source skills yang dia miliki, dia juga bakal ngerusuh, tapi ternyata export menjadi priority pick dari Rebellion Genflix. Wow. Menarik sih, export dengan 3 item sakralnya dia bakal punya Immortal, udah punya War X, dia juga punya Bloodlust. Ini bakal sustain banget bahkan ke arah late game nanti. Yap, makin late malah makin berbahaya nih Xbox nantinya nih. Dari awal aja dia udah mengganggu, apalagi kalau nanti udah dipasangin Ice Queen One di dalam tubuh dari Xbox. Ya ampun, fire missile-nya udah pasti bakal menjadi annoying system di dalam tim lawan tuh. Betul, setuju banget. Dan itu bikin memperlambat gerakan musuh kalau udah punya Ice Queen One. Mungkin item terakhirnya bisa pakai Hunter Strike atau mungkin nanti pakai BOD. Tapi ternyata kesempatan mendapatkan Jolhead dan juga seorang Benedetta nggak mau disia-siakan oleh Bigoton Alpha. Langsung diambil 2 hero yang cukup menyebalkan juga Pak Pulung. Yap, Jolhead dan juga Benedetta, 2 hero ini sangat priority ban untuk patch-patch kali ini ataupun dari patch-patch sebelumnya ya Om Wawa ya. Iya, yes, betul banget. Terutama untuk Benedetta ya, karena kita tahu di sini dia sangat-sangat fleksibel sekali. Bisa sebagai mid laner, bisa main di XP lane, bahkan bisa sebagai jungler juga. Jadi cukup banyak strats yang bisa dikembangkan oleh Bigoton Alpha melihat dari draft mereka juga. Apalagi di MDL kemarin kan sempat kita lihat Jolhead yang juga main di arah dari XP lane. Jadi masih 11-12 sama juga ya. Kalau untuk draft dari Mobile Legends kayak dari Xbox sendiri bisa jadi jungler, bisa jadi XP lane juga. Namun itu dia langsung di lock. Adanya Tamus dan juga adanya Chow untuk single target lock bagi Rebellion Genflix. Jadi mereka sudah mengamankan satu buah XP lane yang cukup tebal. Kita tahu banget Tamus juga menjadi satu hero yang sangat-sangat patut untuk bisa diperhitungkan kembali. Dengan adanya spell Vengeance yang dipakai oleh Tamus bisa membalikan situasi genting menjadi keunggulan untuk Rebellion Genflix nantinya. Sedangkan keluar sudah Sicilian untuk si Rainbow kali ini, Gio. Gila, ini Rainbow dikasih Cecilion. Ini sebenarnya cukup mengerikan juga Om Wawa dan Pak Pulung, karena kita udah tahu sendiri, kita udah melihat sendiri Cecilion dari seorang Rainbow di season 7 kemarin ya, itu menjadi langganan band, respect band. Tapi kali ini mungkin Rebellion Genflix udah memiliki beberapa strategi untuk membiarkan Rainbow dengan Cecilion. Menarik banget untuk kita saksikan.
rencana apa yang akan dilakukan oleh Rebellion Game Freaks dengan adanya Cecilion. Tapi ada Parsia juga yang nggak boleh muncul di Land of Dawn di game yang pertama bersama dengan Nathan. Yap, karena Parsia sendiri kan ya kita sama-sama tahu lah Parsia akan menjadi salah satu hero high ground yang sangat-sangat kuat sekali. Dia bisa memberikan jarak terhadap tim lawan. Apabila dia udah membuka dari Feather Extract-nya udah dipastikan ya mungkin ada beberapa jarak yang bisa agak terbuat ataupun itu membuat pemain dari Bigoton Alpha susah untuk bisa mendekat kecuali ada hero-hero ngedes seperti Benedetta yang mungkin bisa menabrak, tapi tetap resikonya masih ada juga. Lihat aja hero-hero yang udah diambil oleh Rebellion Game Freak, udah ada Chow dengan single targetnya, Way of Dragon, siapapun yang masuk ataupun siapapun yang mendekat ataupun dideketin oleh Chow udah dipastikan perutnya akan langsung diberikan satu tumit mematikan dari Chow itu sendiri. Sementara Tamus adalah satu sosok hero yang sangat-sangat kuat juga untuk berada di area side-nya dengan Inferno ataupun Vengeance yang mungkin nanti akan dibawa. Sekarang kita lihat lagi ada Link yang udah di ban, lalu siapakah sosok terakhir akan di ban untuk di game yang pertama ini dari Rebellion Game Freak? Yes, masih akan berusaha untuk mengamankan area jungler. Yap. Ke ban siapa Gio? Setuju. Iya, aku juga mau bilang area jungler milik Brands seperti Marksman juga yang Mawa ya. Tapi Esmeralda. Oh, surprise. Esmeralda ternyata. Baik. Esmeralda masih banyak yang terbuka. Marksman juga untuk patch yang kali ini juga bisa dibilang dengan perubahan ataupun hilangnya Raptor Macet. Sepertinya ada sedikit keuntungan untuk Marksman ya Om ya. Entah mereka bisa membuat langsung item yang entah itu bersifat dengan attack speed ataupun memang mau dengan ya true damage duluan ataupun ada yang menambah movement speed juga, menambah damage-nya karena untuk Raptor Macet dulu juga pastinya menambah damage dan juga penetrasi. Tapi kalau kita ambil contoh seperti Cloud yang juga salah satu signature hero dari Brands itu akan sangat terbantu sekali untuk sekarang gitu loh. Dia entah bisa langsung membuat ke arah DHS ataupun ke Golden Staff-nya tanpa harus membuat Raptor Macet terlebih dahulu. Yap. Oke. Setuju Dan banget. untuk Rebellion Game Freak di sini ya, PR dari mereka sebenarnya adalah bagaimana cara untuk bisa langsung masuk ke bagian belakang. Karena dari banning phase yang kedua untuk Bigetron Alpha, mereka ngebuang Link, ngebuang Parsia. Ini mereka pengen juga untuk ngamanin at least Sicilian-nya nerima damage yang cukup kecil dan melihat lawan-lawannya ini ada di depan semua. Kalau kita lihat Chow dan Tamus dan juga X-Work, mereka butuh flick untuk bisa sampai ke samping dari Sicilian ataupun mengagetkan lewat bush. Dan itu semua sudah disecure oleh Bigetron Alpha. Dan dari Rebellion Game Freaks, hero apa yang harus mereka pick sekarang untuk bisa menyambut Sicilian-nya agar nggak terlalu berbahaya atau bisa mengeluarkan impact dengan cukup mudah. Dan ada Kagura bersama dengan Grok, tapi kalau menurutku sih ini agak berat untuk mereka bisa langsung straight ke belakang ya, untuk bisa langsung lompat ke belakang juga, karena pastinya Ki di sini dengan adanya mata di dalam semak mereka, ada Johead itu akan sangat memudahkan sekali. Dan last pick untuk Bigetron Alpha adalah Alice ternyata loh. 4 hero melee yang udah diamankan oleh Rebellion Game Freak. Mereka tebal sangat, mereka mengganggu luar biasa mengganggu. Ini kita lihat aja ada Grok, Xbox, Chow dan juga Tamus, luar biasa sekali nih hero-hero annoyingnya. Belum lagi ada burst damage dari Kagura. Tapi wow, mereka semua mendadak keluar dari dalam tanah. Mereka berhadap-hadapan antara Rebellion Game Freak dan juga Bigetron Alpha siap untuk melangsungkan game yang pertama di match pertama, match pembuka di MPL ID season yang 8. Jawaban cepat dari Gio dan juga Om Wawa. Gio, kalau dari Benefit ataupun hero yang sudah diamankan, BTR atau Rebellion Game Freak? Aku masih ke BTR. BTR, Om Wawa. Idem Gio BTR. Oke, BTR ya udah. Kalau begitu berarti ada 2 suara karena Pulung juga lebih senang untuk melihat bagaimana hero-hero yang udah dipick oleh Bigetron Alpha. Dan ini dia game pertama kita, Land of Dawn. Kita datang. Yes, selamat datang di Land of Dawn season MPL yang ke-8. Kali ini teman-teman dari RBG dan juga BTR sudah masing-masing berada di posnya masing-masing. Sementara Ripo harus menghadapi 2 orang di area atas. Bahkan KY datang untuk menjemput kali ini. Yap, itu dia. Val pun udah melakukan rotasi. Coba lihat aja. Ada sebuah flanking yang dia lakukan. Ada sebuah flanking yang dia kerjakan untuk di awal seperti ini. Melakukan sebuah pergerakan numpang lewat doang. Tapi malah purple buff. Numpang lewat, ini literally numpang lewat, langsung dapat purple buff-nya Pak. Mengganggu sekali memang di awal-awal. Bener. Dan ini kerugian juga untuk Brands di menit-menit awal. Dia udah nggak punya purple buff, sedangkan dari Xbox Sugar-nya sebagai jungler
tanpa ada beban, tanpa ada apapun, dia bisa mengambil semua objektif di area bawah. Sementara Val terus membuka mapnya kepada teman-teman dari Rebellion Genflix. Bahkan cukup merepotkan bagi Bigetron Alpha, di mana Brans masih level 2 sedangkan Sugar sudah level 3. Yap, tertinggal untuk level sementara karena hilang Kagura aja sih yang kita lihat tadi. Betul, tapi kita balik lagi ke Land of Dawn karena Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha akan segera memulai pertandingannya lagi di area atas. Ripo dan juga Jaylonaut, wow, masih cukup struggle di area atas karena juga dari Val berserta juga dengan Sugar yang udah mencoba untuk mendorong pergerakan dari seorang Ripo di area atas. Yap, itu dia. Masih awal-awal, Valnya pun udah mulai bergerak mencoba untuk memberikan bantuan di bagian atas. Ada 3 hero yang mulai berkumpul. Valnya muter lagi, menjaga di area turtle. Ada Benedetta, Ripo-nya mengambil satu wave minion. Fire missile dikeluarkan, ditembakkan ke arah turtle. Ada sebuah aksi penjagaan. Ada sebuah aksi perimeter yang langsung dibuat aja oleh Grok ya. Sedikit lagi speed reset dari turtle. Dan turtle pertama pun akan menjadi milik dari Rebellion Genflix. Tentunya tanpa ada gangguan dari teman-teman Bigetron Alpha. Kali ini Rebellion Genflix benar-benar di atas angin sepertinya, memiliki tempo yang lebih baik. Karena kita tahu tadi sempat kita bahas juga Bigetron Alpha punya Matt dengan Elysia, punya Rainbow dengan Cecilion ya. Benar-benar hero yang cukup scaling. Dan kalau misalnya dibawa ke arah scaling, ini bahaya banget untuk Genflix sebenarnya. Oke, di minimap kita lihat ada di bagian bawah ada 2 hero yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk memberikan sebuah gangguan terhadap satu hero yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, tapi udah mulai bergerak mundur juga. Tapi di bagian atas ada pergerakan yang dilakukan oleh Rebellion Genflix. Mereka mencoba menekan, mereka mencoba nge-push dari awal. Ada purple buff yang udah diamankan juga oleh Brans. Barir dikeluarkan. Ini mau kemana? Mau diganggu. Power of Nether yang belum dikeluarkan masih ditahan begitu aja. Retribution udah dikeluarkan juga. Berhasil untuk mendapatkan orange buff-nya. Ada Cecilion dengan satu bad face yang dia miliki langsung dikeluarkan juga, terkena seluruh impact yang langsung dikeluarkan. Ini Grok yang mau pergi kemana masih bisa selamat dengan adanya satu wild charge tadi yang mengagetkan kita semua, menabak Brans-nya, mementokkan dia ke arah dinding. Ditambah lagi dengan Flicker tentu yang Genflix ini jauh lebih cepat XP-nya. Jadi bisa level 4 cepat, bisa juga bantu set lane-nya lebih cepat juga loh. Oke, dan ternyata sekarang gamenya pun udah berhasil. Kita mulai lagi. Ada flying plot di bagian bawah dilemparkan. Ada satu wave minion yang siap untuk membantu kita mendapatkan shelter. Tapi ternyata untuk Valnya dengan Grok yang dimiliki, dia siap untuk memberikan backup terhadap Pirul. Pirul jet kudu terakhir tapi ternyata tidak kena. Dilemparkan flying plot, terkena stun. Udah ada blood O juga, tapi Pirul masih cukup tebal. Ataupun efek sedotan yang diberikan oleh Alice belum terlalu kuat untuk kali ini, Gio. Yes, bahkan Sugar yang kali ini benar-benar mengambil objektif milik seorang Brans, bakal memperkaya dirinya sendiri. Inferno juga udah dikeluarkan oleh Jaylonaut now, kali ini karena seorang Ripo. Tapi sepertinya hanya untuk mengusir mundur, bahkan sudah ada Unstoppable Force karena seorang Huba. Tapi ini yang Overtune yang benar-benar terkonek, masih belum bisa membubarkan masa di area depan sana. Tapi teman-teman dari Bigetron kali ini, mereka gak mau lagi kehilangan kesempatan mendapatkan turtle yang kedua. Yap. Ini dia turtle-nya udah langsung nongol, udah siap. Ada satu Monte Shocker yang udah dikeluarkan juga. Masih terlihat di mana aja posisi, tapi turtle udah berhasil diamankan lagi oleh satu orang pemain dari Rebellion Genflix, yaitu Xbox. Udah 2 turtle menjadi milik dari Xbox. Harusnya dia akan sangat kenyang sekali. Cuma di bagian atas Jaylonaut wow berhadapan langsung dengan Benedetta. Tamusnya masih santai menggiring satu wave minion yang dia miliki di bagian tengah. Itemnya udah mulai terlihat nih Om Wawa. Iya, dari Chow sendiri sudah ada Heptasis yang berarti bahwa sekali Way of the Dragon saja akan cukup bermasalah ya untuk Alice, meskipun dia masih bisa memiliki sedotan darah. Sedangkan buat yang lainnya masih on progress. Kalau kita lihat Alice-nya di sini udah bulan-bulan kali seorang Matt. Bahkan first blood bisa diamankan oleh seorang Val. Way of the Dragon yang benar-benar on point. Dan Matt gak bakal bisa ngapa-ngapain karena dari Kaye dan juga Brans sepertinya akan coba backup di area bawah. Brans ya sekarang udah mulai pukulin rame-rame, bahkan fire missile-nya hanya dengan fire missile tanpa ada Elastic Sanity membuat Brans harus tersungkur di area bawah, Pak Pulung. Yap. Sebuah inisiatif yang dilakukan di bagian bawah tapi membuka space untuk beberapa pergerakan yang berbeda. Electro Panel Flow kali ini ada Sanguine Claw juga, namun di bagian bawah udah ada perserangan lagi yang dilakukan. Jauh headnya langsung menghilang dengan cukup cepat. Sementara itu langsung disedot aja darahnya. Sugarnya nggak kuat lagi, terlalu bernafsu tadi. Di mana Matt yang menggunakan Alice berhasil untuk mendapatkan satu jungler utama yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Sugar pun harus down, terlalu bernafsu Om Wawa. Yes, tadi kalau kita lihat memang dari segi damage belum terlalu besar untuk Bigetron Alpha, dan ini adalah momentum untuk Rebellion Genflix kalau mereka mau dapetin poin kemenangan yang
cepat, dalam artian bahwa mereka mau leading cepat untuk game yang pertama. Ini adalah timing yang pas sebelum menginjak menit ke-10 loh. Yap. Ini dia masih menit ke-6, mereka masih santai dulu. Cuman di bagian tengah kita lihat aja udah ada Chow yang harus menjadi korban. Di mana ada kerjasama dari Jauhead dan juga Benedetta. Bukan main itu bad impact-nya. Udah mulai berasa yang langsung tertampar aja tadi pergerakan dari Xbox. Di masuk ke menit ke-7 ini ya Pak Pulon juga Omawa. Ini kalau kita ngelihat stack dari seorang Rainbow sepertinya udah mulai karena dia sepertinya cuma bertahan di area mid, mengclearing minion, dan kali ini teman-teman Bigetron Alpha sepertinya udah mulai mencoba mengambil inisiasi ke arah turtle yang ketiga. Mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan dapat turtle karena mereka udah kehilangan 2 turtle, dan kali ini Brans dengan Blade of Despair ya sudah diamankan. Final blow dikeluarkan juga oleh seorang Ripo, mundur ke area belakang. AYY belum mau melakukan ejector karena mungkin menurutnya kalau yang dapat adalah seorang Val. Ini cukup sayang skill yang dikeluarkan sih kalau menurut gua. Yap. Nih Jilonotwo juga di atas tadi udah memberikan gangguan, tapi masih belum begitu berimpact besar. Ada Val juga yang udah mulai pergerakan ke bagian atas. Sementara itu untuk perolehan dari gol, Jilonotwo memiliki gol tertinggi untuk kali ini. Jauheadnya mulai terkurung. Ada satu portal 2x4, 2x24 jam sepertinya. Kalau mau melewatin itu harus menunjukkan dulu surat vaksinasinya nih ya. Sedap kali. Ini dia player code by Living by Mandiri. Wow. Tapi ada ejector kali ini kepada seorang Jelonot. Wow, masih bisa mundur ke area belakang. Belum ada Inferno lagi dari seorang Jelonot. Wow, masih harus mundur ke belakang karena teman-teman Bigetron Alpha dengan ada Mountain Shogun yang dikeluarkan oleh Brans memberikan vision ke area di mana teman-teman Rebellion Genflix berada. Tapi sementara itu Way of Dragon ke area tengah kali ini nggak mungkin bisa bertahan lagi dari Ripo. Harus tumbang di area mid karena damage yang masuk cukup besar. Tapi Val kali ini bersendirian di area atas. Coba untuk didatangkan Sugar dan juga Kagura dari Huba. Tapi Brans dan juga Matt memiliki sense of belonging yang sangat tinggi. Tapi ternyata Hubanya udah dapat sebuah ejector. Masih bisa mundur lagi dan lagi. Benar-benar mereka nggak mau sampai kehilangan momentum. Nggak boleh sampai ada yang terpick off Pak Pulung. Wah, itu ada aksi kejar-kejaran tuh. Ada Konja udah langsung dikeluarkan aja, tapi Huba kali ini ada barir yang dikeluarkan juga. Masih santai, masih cukup terlindungi pergerakan dari Kagura. Bad impact-nya tadi hampir aja mengenai ke arah Tamus, tapi di bagian bawah ada satu inner turret yang berhasil dihancurkan oleh Rebellion Genflix. Wow, mereka begitu memborbardir. Bagaimana pertahanan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Lihat aja dari objektifnya 3-1. Untuk Rebellion Genflix mereka jauh lebih unggul dari sisi objektif, di mana mereka berhasil menumbangkan 1 di bagian tengah dan 2 di arah bottom lane-nya. Mountain Shocker langsung terlihat dikeluarkan oleh Yisan Sin. Semuanya bergerak mundur lagi. 4 ataupun 3 pemain yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Wow, ini adalah tipikal permainan Rebellion Genflix yang sangat-sangat berbahaya loh. Ya, mereka sangat-sangat leading dan cukup disiplin untuk di early game-nya loh. Dan ya, kalau kita lihat memang dari itemnya, Chow-nya yang dipegang oleh Birol kalian sudah mengamankan untuk Blade of Despair juga akan semakin sakit ketika satu pemain bisa di lock, dan entah siapapun juga itu bakal menjadi satu buah pick off yang manis kalau Rebellion Genflix bisa dapetin kesempatannya loh. Yap. Itu dari Ying sama Overton yang langsung connect aja ke arah Rainbow. White Challenge dikeluarkan. Fortnite siap untuk menggebuk ke arah Rainbow-nya. Sedikit lagi SP tersisa. Berhasil langsung didapatkan. Way of Dragon kali ini. 2 damage dealer terkuat dari Bigetron Alpha pun langsung berhasil didapatkan untuk kali ini. Menghilang sudah Yisan Sin dan juga Rainbow yang menggunakan Cecilian. Baik sekali inisiat yang dilakukan oleh Rebellion Genflix. Bahkan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Good morning Sunshine for Lord, dan sudah mulai di bok-bok aja sama teman-teman dari Rebellion Genflix. Sudah ada Sugar, sudah ada Tamus di sana, bahkan Val yang memimpin di area depan. Nggak mau membiarkan kesempatan emas ini hilang begitu saja. Dan ternyata kalau kita lihat real time win probability-nya, Rebellion Genflix ini memegang dengan 63% Om Wawa. Yes, dan kembali berubah sih yang tadinya sempat dipegang ya oleh Bigetron Alpha, kali ini juga sudah diamankan dari probabilitasnya, dan itu masih probabilitas juga. Dan ya silakan Pulung. Yap. Di atas ya ada sebuah aksi penculikan yang udah dilakukan ya oleh pemain Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil mendapatkan Chow, mendapatkan 1 orang. Tapi dari Rebellion Genflix mereka masih menunggu kehadiran dari Lord untuk mereka bisa giring masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Santai dulu, Val sesaat lagi akan bergabung bersama rekan-rekannya. Huba dengan payung yang udah dilemparkan agak sedikit mencolek ke arah Jauhead-nya. Sementara Xbox langsung stay aja di area purple buff yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini dia
damage taken. Val menjadi pemilik damage taken terbesar sejauh ini dengan 52.369 pukulan, hit ataupun tumbukan yang udah masuk ke dalam tubuhnya. Fire missile terus-terusan dikeluarkan, ada flying blood berpindah ke bagian depan, Alice-nya mengeluarkan blood tapi tidak ada yang langsung tersedot ataupun terhisap. Sementara ada Sanguine Claw juga yang udah dikeluarkan oleh Cecilian. Mereka masih santai, mundur perlahan ke bagian belakang. Ada Barin yang udah dikeluarkan juga, ditutup langsung jalan masuk. Tapi ada dash yang dimiliki oleh Benedetta mengakibatkan dia pun gampang untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan ataupun di turret yang dia milikin, Gio. Tapi jangan sampai lupa dengan ada biru di area atas, benar-benar melakukan split push. Tapi Ripo sadar akan hal itu, dia nggak mau sampai kehilangan. Tapi Way of Dragon benar-benar terkonek ada seorang Ripo. Bahkan dengan ada penjemputan dari seorang Val kali ini, Val harus sendirian. Tapi dia masih bisa mundur ke area belakang. Dan Huba memberikan vision, nggak mau sampai ada teman-teman dari Biatron Alpha, terutama KYE yang bisa masuk ke area rumput-rumput yang bisa menculik siapapun di area depan sana. Oke, itu dia Flying Blood kali ini langsung aja berpindah, tapi Blood O-nya belum diaktifkan, masih santai, mundur lagi dibakar. Itemisasinya juga udah mulai keluar nih Omawa, di sela-sela mereka saling bertatap-tatapan. Ya, untuk defense high ground sendiri ini Bigetron mereka punya hero-hero yang sanggup untuk nge-defense ya. Dan ya ada 2 buah War Axe diamankan oleh Tamus bersama dengan X-Borg untuk junglernya. Jadi untuk physical damage-nya akan sangat-sangat aman sekali pastinya loh bagi Rebellion Genflix. Nah, ini dia, initiate-nya udah mulai terbuka lagi. Ada satu yang dilemparkan, impact di bagian belakang. Cuman ada satu pemain yang tertinggal, udah melakukan flicker. KYE sedikit lagi SP tersisa berusaha untuk mengeluarkan injektor, tapi nggak sempat. Belum ada satu korban pun yang berhasil dilemparkan. Bahkan tadi ada Unstoppable Force yang udah dikeluarkan, tapi malah nabrak ke arah Groknya. Grok bener-bener tidak berasa ditabrak dengan robot seperti itu, karena dia juga robot kumbang untuk kali ini. Menyisakan 4 player aja dari Bigetron Alpha. Mereka bertatap-tatapan dari kejauhan, belum bisa saling memiliki, hanya saling menyayangi. Ya ampun. Wah, saling sayang tapi tidak berani mengungkapkan. Tapi head to head dari seorang junglernya, kita punya Sugar dan juga Brands, dimana mereka juga, kalau dari Brands emang udah memiliki banyak pengalaman di MPL, dan Sugar yang notabene belum ada pengalaman di MPL, tapi kali ini dengan ekspornya dia menunjukkan taji dan kualitasnya. Dengan 2-1-3 kali ini, dengan permainan cukup agresif dengan ekspornya, bisa membuat teman-teman Bigetron Alpha harus merespek dari seorang Sugar. Yap. Tapi ingat, Bigetron Alpha terkenal dengan late game-nya. Sesaat lagi kita udah akan masuk ke dalam phase dari late game. Bukan begitu nih Om Wawa? Gue setuju sih untuk hal tersebut belum, karena masuk ke late game bahaya banget. Karena mereka sudah sangat pengalaman ya di late game. Benar sekali, tapi KYE again and again dia terjebak. Dia masuk ke dalam kerumunan pemain The Rebellion Genflix. Unstoppable Force-nya tadi udah dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Malah dirinya hanya menjadi besi tua, digebukin, seluruh kabel di dalam robot tersebut pun diputus-putusin. Dan di bagian atas kita lihat ada pergerakan dari Lord yang udah mulai dicolak-colek, mulai dibakar-bakar, mulai langsung digebukin aja. Fire missile dari Sugar dikeluarkan lagi untuk bisa mengganggu ataupun memberikan sebuah efek distraction kepada player dari Bigetron Alpha. Dan sepertinya Lord yang kedua akan menjadi milik Again and Again untuk Rebellion Genflix. Oke, tadi kita juga lihat ya, dari Turtle 2 kali dimiliki oleh Rebellion Genflix, dan Lord yang kedua juga diamankan. Ini benar-benar permainan objektif yang dimiliki Genflix. Mereka nggak mau drag game ini ke arah Bigetron Alpha. Seperti Papulung dan juga Omawa bilang, kalau di arah late game pengalaman dari Bigetron Alpha sangat-sangat kuat. Dan ini dia, item-item masuk ke menit ke-15 Omawa. Iya, tinggal bagaimana dari Bigetron Alpha bisa menahan untuk Lord yang kedua sekarang. Jadi secara item juga, damage yang dipegang oleh Bigetron Alpha sudah cukup besar. Alice-nya lihat di sana sudah ada Winter, Holy Crystal, Calamity bersama dengan Clock of Destiny. Dia bisa ngebait sebenarnya kalau mau langsung Flowing Blood dan juga Blood O di bagian depan sana. Oke. Initiate pun udah mulai terjadi seperti Alex Final Blow. Cuman belum ada inverted turret yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Rebellion Genflix. Sanguine Claw tadi nggak mengenai ke arah siapapun, tapi bad impact-nya udah mulai nabrak ke arah robotan tersebut. Sementara Jawhead-nya tadi bergerak lagi masuk ke dalam tubuh dari Tamus, tapi belum ada initiate yang dilakukan. Phantom Slash di bagian tengah, Ripo-nya. Sementara itu Kagura, Huba langsung di ejector, dia berpindah lagi. KYE again and again tertinggal di bagian belakang sendirian aja. Akankah kali ini dia bisa bertahan sedikit lagi IP tersisa? Jawhead, KYE harus dikebukin rame-rame. Sementara Sugar terus memberikan efek bakarannya. 4 player yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha pun langsung mundur serentak dengan sangat-sangat kompak. Hanya KYE yang tertinggal tadi.
miskomunikasi yang dilakukan menurut aku sih, karena kayaknya sebenarnya inisiasi udah baik mengejar seorang Huba di area depan, tapi sepertinya teman-teman dari Rebellion Gameflix nggak mau membiarkan hal itu terjadi dengan ada Birul, Sugar, Jelonot, wow berada di depan, membuat Bigetron Alpha ingin masuk mengejar dari seorang Hubanya bisa tergagalkan, dan ini sebenarnya nggak baik banget ya kalau untuk Bigetron Alpha mereka bermain seperti ini. Tapi kalau dengan high ground defense ya, dengan adanya seorang Rainbow atau juga ada Ripo dengan Electro Final Blow yang bisa clearing minion dengan cepat, ini mungkin bisa beda cerita. Mereka bisa mendrag lagi dan lagi ke arah late game dan bisa memenangkan pertandingan kalau misalnya mereka dapat objektif dari minion-minion dan naikin level. Oke. Nih Hubanya juga bersembunyi. Ini kayak mau recall dulu nih Pak. Ini penurunan tempo terlihat nih Om ya dari Rebellion Gameflix ya. Iya, gue setuju sih lo. Jadi kayak dari Rebellion Gameflix mereka gagal untuk bisa naik ke atas, dan kalau kita lihat Bigetron Alpha kenapa mereka bisa tampak terlihat cukup agresif, karena mereka butuh untuk bisa nge-pick off satu untuk ngebalikin keadaan, dan itu lagi dicari momennya sekarang bagi Bigetronnya. Dan positioning, balik lagi Bigetron Alpha mereka adalah player-player yang sangat positioning sekali. Rainbow yang pergerakannya sangat sulit untuk bisa ditangkap hanya sekali saja, dan itu pun di early game. Masuk ke late game, dia sangat menjaga posisi, berada di bagian belakang. Dan kalau nanti kita hit di menit ke-20, itu sekali ke pick off bakal lama banget untuk bisa respon kembali. Yap. Ini juga bisa dibilang seperti classy match ya. Ini udah mau masuk menit ke-18. Poin kill gak terlalu gede gitu loh. Mereka melakukan tarik ulur ataupun memang banyak team fight dari tadi. Tapi di saat ada satu player yang tumbang, semuanya itu gak bernafsu untuk bisa melakukan trade kill kayak begitu loh. Mereka agak mencoba untuk mundur, cari momentum lagi. Gak mengakibatkan, coba lihat aja. Poin killnya 9-3. Gak terlalu banyak untuk menit-menit segini. Iya, 9-3 juga cukup besar untuk Rebellion Gameflix. Tapi kalau kita lihat dari seorang Sugar ya kali ini mencoba untuk inisiasi ke arah depan. Montan Shocker udah mulai di-pick aja sama teman-teman Bigetron Alpha, teman-teman dari Brans. Bahkan objektifnya dari Sugar udah bisa diamankan. Bahkan Brans sudah nggak punya purple buff, dia hanya punya red buff aja. Ini benar-benar defensif yang mesti tinggi banget dari Bigetron Alpha kalau mereka mau counter attack dan bisa memenangkan pertandingan ini dengan menculik yang tadi seperti Om Wawa dan Papulung bilang. Targetnya kalau menurut aku antara Birol atau enggak Huba yang mungkin lebih kelihatan nggak terlalu tebel. Yap. Ini untuk Sugar sendiri juga emang menunjukkan potensi ataupun pengalaman yang dia milikin ya. Udah ada Lord Kempai Pembai Mandiri, di mana dulu Sugarnya pernah berada di Aura lalu bermain juga untuk EVOS. Itu adalah salah satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang hari ini dipertontonkan lagi oleh Sugar itu sendiri. Jelonot wow di bagian atas ada Sugar juga, robot yang boleh dibakarin, tapi again and again Val memberikan sebuah backupan yang begitu menyakitkan, begitu baik. Sementara itu Winter Trencher juga udah langsung dikeluarkan. Elisnya terjebak, ditabrak langsung dengan Wild Charge, masih dibakar dengan Fire Missile yang dimiliki oleh Sugarnya. Semuanya mundur, Inferno udah diaktifkan. Sementara Ejector untuk kali ini berhasil untuk melemparkan Tamusnya ke bagian belakang. Tamusnya memiliki Immortal yang pecah, namun untuk kali ini udah tidak bisa lagi bertahan. Ini dia kekuatan Bigetron Alpha di late game. Mereka udah mulai menunjukkan aksinya, mereka sudah mulai menunjukkan kekuatannya nih Om Wawa. Yes, itu adalah satu peluang yang dicari dari tadi oleh Bigetron Alpha, dan mereka sudah mendapatkan hal tersebut. Kalian bisa lihat Jelonot wow itu harus respawn lagi, harus menunggu di waktu yang cukup lama, dan waktu tersebut bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha. Satu, mendorong minionnya agar bisa melewati sungai terlebih dahulu. Yang kedua adalah mereka ngereset untuk Rebellion Gameflix bisa mendapatkan Lord yang ketiga. Jadi masih sangat-sangat unggul sekali dari Bigetron Alpha, dan mereka nggak kalah terlalu jauh bahkan. Kalau inisiasi dari Rebellion Gameflix separuh-separuh, Bigetron Alpha mereka bisa mendapatkan kesempatan dari hal tersebut. Yap. Sekarang Kaguranya akan menjadi Soul. Enggak, untungnya masih ada Flea yang dia miliki. Ada imun yang dia dapatkan. Santai sudah terlepas dari Ejector. Masih aman, masih santai, dan balik lagi Lordnya pun akan terreset sesaat lagi. Tapi kita lihat dari real time win probability by Samsung Galaxy A series. Kali ini Rebellion mulai sedikit turun dari real time win probability-nya karena Bigetron mereka sudah mendapatkan satu momentum ketika tadi Jelonot wow-nya harus ditumbangkan, dan ini akan menjadi momentum yang bakal dikuasai banget sama Bigetron Alpha kalau Rebellion Gameflix bisa terculik. Dan kita lihat aja Val-nya udah dapat Ejector ke arah belakang, harus mundur kali ini. Montan Shocker di pop up dari seorang Brans membuat teman-teman dari Rebellion Gameflix harus mundur, harus mengulangnya lagi. Tapi ada flicker dari KYY, hampir saja mendapatkan Jelonot wow, tapi Ejector enggak terkonek ke arah Tamusnya.
Yap. Hampir aja tadi ada satu player di Michael Rebellion Game Freak yaitu Val-nya. Walaupun ada dengan ejector, cuma tadi burst damage yang dihasilkan oleh pemain dari Big Town Alpha membuat satu tank itu langsung kehabisan darah begitu banyak. Chow di bawah sepertinya udah akan melihat bagaimana pergerakan dari pemain Big Town Alpha. Ada satu pemain yang recall, udah ada pergerakan yang dilakukan. Astral Force langsung di ejector aja. Yap, mulai terlempar untuk kali ini. Sedikit lagi IP tersisa. Elisnya mulai masuk ke bagian dalam. Ada Immortal yang udah mulai pecah, tapi Elisnya masih memaksakan keadaannya. Ternyata Chow-nya pun langsung menghilang, di mana Chow-nya mencoba untuk ke buying time. Lord-nya udah mulai dicolek-colek. Ada Ripo dengan Light of Blow, dan Lord-nya pun kali ini berhasil menjadi milik dari Rebellion Game Freak. KYY agak sedikit terlambat datang, di mana mereka tadi melakukan inisiasi di bagian bawah. Elisnya menghantarkan web minion masuk untuk bisa menumbangkan satu yang tarik. Di bagian atas Hubanya melemparkan payungan, cuman untuk kali ini Huba langsung dikejar-kejar aja. Elis di bagian bawah pun harus down. Pertempuran terjadi di mana-mana. Bahkan untuk kali kita lihat ada Brand biasa ataupun di arah yang berbeda, dia sendirian aja, tapi Huba dikeroyok dengan dua orang sekaligus. Dia pun menghilang. Cecilion, Rainbow, apa yang akan dia lakukan sesaat lagi, di mana Winter Trident udah langsung diaktifkan. Tapi kelelawarnya pun kali ini langsung dibakar, langsung ditumbuk dengan robot kumbang ini. Dua pemain dari Bigatron Alpha harus tumbang selama 1 menit. Bahkan KYY dan juga berhasil bersama Ripo harus bahu-membahu untuk menumbangkan satu orang Jelonot. Wow, di area belakang sana dia punya Immortal lagi, tapi Inferno-nya bisa menyelamatkan diri dari kemudaran. Bahkan Lord yang berada di area bawah masih dicuekin aja karena mereka diganggu gugat oleh adanya Val, Sugar dan juga Jelonot. Wow, di area mid kali ini Pak Pulung. Yap, ini dari bagian tengah. Kita lihat aja ini Shade udah mulai langsung dikeluarkan. Val-nya masih santai, belum mau, masih menunggu Power Fighter-nya. Belum masuk ke bagian depan memberikan sedikit pukulan. Power Fighter udah diaktifkan, semua ditabrak. Astral Force ejectornya berhasil mendorong mundur ataupun melemparkan ke arah Xbox-nya. Tapi Xbox kali ini Immortal-nya udah mulai pecah. Cuman di saat dia aktif, dia memiliki Tiraga Armor lagi. 2 inhibitor turret yang dimiliki oleh Big Town Alpha sudah berhasil ditumbangkan dan sekarang masuk ke menit 23 loh teman-teman. Yos, betul sekali. Tapi kita lihat tadi sebenarnya yang dari Sugar, dia Immortalnya pecah. Tapi Val benar-benar gak mau ninggalin dia karena kesadaran yang sangat tinggi akan hadirnya seorang Sugar ini. Kalau dia ditumbangkan sampai 60 menit ke depan, ini bakal berbahaya banget untuk Rebellion Game Freak. Dan ini saatnya mereka untuk cooldown lagi, mereset lagi. Karena kalau mereka sampai kehilangan momentum seperti tadi, mereka walaupun mendapatkan inhibitor turret di area mid dan juga di bawah, tapi teman-teman dari Bigatron Alpha semuanya sudah pada bangkit. Semuanya udah pada bersiap lagi dan lagi membawa game ini ke arah late game. Apalagi dari item-itemnya, kalau aku rasa kayaknya udah tinggal ganti-gantian sesuai kebutuhan aja yang mau. Yes, gue setuju untuk dari item build sendiri buat di late game, tergantung positioning pemain sekarang. Siap. Ini baru lagi, ini initiate lagi, mereka ingin berperang lagi. Coba lihat di sana KYY again and again, dia langsung dikeroyok habis-habisan. Satu orang dari Big Town Alpha pun udah langsung menghilang, tertinggal di bagian belakang. Ripo-nya harus dikeroyok 1, 2, 3, 4 pemain langsung berkumpul. Mereka menantikan kehadiran dari Ripo, di mana Immortal udah pecah. White Shark tadi hampir aja menabrak arah Rainbow, tapi ternyata Jet Kundonya combo snake video baik banget. Langsung didapatkan, tapi ternyata untuk kali ini gak ada damage yang terlalu besar untuk bisa mendapatkan satu player tersebut. Berhasil mulai mengamuk. Rainbow di bagian belakang. Bad Impact dikeluarkan. Sanguin kalau gak kena siapapun. Ternyata untuk Elis langsung maju dan juga berhasil mendapatkan Kagura. Blood yang sangat-sangat baik dan juga Flying Blood yang tepat waktu. Dia berteleportasi, dia berpindah memberikan efek stun, disedot hilang Kaguranya. Niat baik belum tentu benar memang. Kalau kita lihat tadi B-rollnya dengan flicker lalu Wave Dragon ke arah seorang Franz, sayang banget dia belum bisa ditumbangkan begitu saja Om Wawa ya. Ya, sebenarnya ada 2 pilihan tadi antara Brands atau si ini ya, Rainbow, tapi dia memilih untuk Brands sendiri yang menurutku agak berbahaya. Dan miscalculation tadi terjadi di mana Brands masih bisa mendapatkan kembali HP ketika menumbangkan B-roll. Jadi, game ini bisa kita bilang kembali ke reset, yang dimana Bigatron Alpha meskipun mereka kehilangan inhibitor, mereka masih sangat-sangat kuat untuk di game ini karena mereka punya high ground defense yang dimana Rainbow dengan Sicilian-nya, mungkin ada Matt juga dengan Alice. Ini adalah hero-hero yang punya stack dan semakin lama gamenya berlangsung semakin perih mereka. Iya, semakin bahaya dia. Rainbow dibawa ke late game ini akan sangat-sangat bahagia sekali. Nggak tahu nih stacknya sekarang udah berapa. Lihat aja Bad Impact-nya udah mulai berasa masuk ke arah tubuh Tamus. 2 tamparan tadi dari Bad Impact dilemparkan, Vengeance-nya diaktifkan, ada Molten Side juga. Sementara itu untuk jauh Hena tertinggal bagian belakang masih memiliki flicker, dipanah, tapi Val-nya masih santai. Iya, malah gedek-gedek di situ. Tas kayak begitu tadi tuh, kayak ada malfunction kayak di dalam tubuh robot tersebut ya.
Benar-benar, apalagi Lord yang berikutnya juga sudah mulai hadir. Tengah-tengah knockdown, good morning sunshine for Lord. Dan ini bakal jadi perebutan yang cukup mahal bagi kedua tim. Kalau salah satu dari mereka bisa dapat, ini akan menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Tapi kita lihat sudah ada KYY di arah depan. Matt-nya mencoba untuk mengejar seorang Huba, belum bisa didapatkan. KYY dengan portal 24 jamnya, tersisa sendirian kali ini. Gak bakal bisa mungkin kemana-mana karena KYY harus tumbang bahkan. Jauh headnya, mereka gak punya lagi inisiasi ke depan, tapi Matt kali ini belum ada Winter Torch yang dikeluarkan. Udah sekarang Tool Mount dan Kagura dari seorang Huba, benar-benar on point sekali. Dua member dari Bigetron Alpha harus tumbang ketika ada Lord yang muncul, tapi di arah base kita bisa melihat ada Chow dan juga Ripo yang head to head mengerikan banget. Dia udah punya Immortal sekarang 40. Yap, Birulnya pun mencoba untuk memberikan gangguan. Dia mendorong mundur dua pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, di mana rekan-rekannya bisa melakukan inisiat terhadap Lord untuk kali ini. Kenapa? Karena menit 26. Coba lihat aja. Ada 50 detik dan juga 30 detik untuk dua pemain Bigetron Alpha bisa respon kembali. Val membuat perimeter. Ada Mountain Shocker yang dikeluarkan. Ingin melihat di mana aja pergerakan pemain dari Rebellion Gameplay. Kaguranya membuat sebuah perimeter juga di bagian atas. Siapa yang akan lewat situ akan langsung terkena efek burst dari payung yang dia miliki. 19.000 lagi damage ataupun SP yang akan diterima oleh Lordnya akan bisa langsung diamankan. Sementara untuk Ripo ingin mengeluarkan Electofane Blow, udah nggak sempat. Wave Dragon-nya terkonek, satu hit terakhir, satu tumbukannya ada berhasil sudah. Sementara itu untuk Lord yang trauma sedikit lagi habis tersisa, Lordnya berhasil diamankan. Tapi untuk Bransnya pun kali ini langsung tercolek dan juga dihilangkan begitu aja. 76 detik dia baru bisa respon kembali, menjadi sebuah kerugian untuk Bigetron Alpha kali ini. Sungguh-sungguh tidak baik untuk untuk Bigetron Alpha karena Matt-nya hilang, Branch-nya hilang, Ripo juga hilang. Walaupun Matt sudah kembali kali ini, tapi Lord-nya menjadi player ke-6 yang muncul di mid lane tanpa ada bantuan Branch ini bakal sulit banget. Mereka nggak bakal ada damage dealer yang cukup besar walaupun ada seorang Matt dan juga Rainbow. Tapi sepertinya kalau ada Sugar ini ngeri banget sih. Dan Lordnya sudah mulai masuk ke area mid. Sudah ada portal dibuat oleh seorang Val kali ini. Rainbow dan juga KYY harus bahu-membahu bersama dengan seorang Matt di area mid kali ini Papulung. Siap. Ini dia. Langsung aja ada ejector tadi. Sugar dilemparkan karena militan di bagian atas. Tapi invertaretnya berhasil dihancurkan. Di tengah, Matt-nya seorang diri memberikan sedotan. Winter Ranger udah diaktifkan. Tapi itu pun gak kuat untuk menahan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh seluruh pemain dari Rebellion Gameplay. Ada Jauh Head. Satu bar SP tersisa. Immortalnya pecah. Wild Charge. Dan kemenangan hadir untuk kedua tim. Apakah hero-hero dari game yang pertama akan di-ban atau mereka masih pede dengan band-band yang seperti udah kita lihat dengan Hayabusa, Popheus, ada Matilda dan juga Pakito. Yap, masih dengan second picknya kalau dari Bigetron Alpha. Ini adalah kebiasaan dari Bigetron Alpha Om ya, yang mungkin dari season ke season kita bisa lihat dan mungkin kita sudah hafal nih apa yang sangat-sangat disukai oleh Bigetron Alpha, di mana mereka mengambil second pick dan nanti di last picknya itulah saat mereka mengejutkan dengan hero-hero uniknya. Oke, dan masih tanpa Harley juga tidak ingin diberikan. Jadi untuk dari segi banningnya sendiri, RBG di sini sama seperti fase ban yang pertama, cuman kebalikannya adalah yang sebelumnya Harley di ban yang kedua, Popheus yang ketiga, cuma dibalik aja ya. Dan buat yang lainnya, Matilda Pakito, apakah kembali Popol Kupa di sini akan di-ban oleh Bigetron Alpha? Kalau memang di-ban oleh Bigetron Alpha, kita akan masuk ke dalam fase ban yang mirip dengan game yang pertama. Jadi semuanya udah kayak textbook banget lah bagi kedua coachnya ini untuk menentukan pilihan Popol Kupa kah untuk Bigetron Alpha sekarang, atau ada opsi yang lain selain Popol Kupa. Grok mungkin kalau mau di-ban biar Val-nya gak semena-mena masuk ke jungle kembali. Bisa jadi, tapi ternyata Xbox Om. Xbox ternyata. Oke. Berarti dilawan dong Jauh Head dengan Popol Kupa. Dalam artian mereka bisa dapetin dua-duanya sebenarnya. Karena tadi untuk first picknya memang Xbox. Jadi cukup kelihatan Rebellion Genflix mereka ingin junglernya mereka sustain dan bisa melakukan team fight dengan jangka waktu atau durasi yang panjang. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka memilih jungler seperti itu. Bukan yang tipikal, kita kan tahu kalau assassin yang masuk set bentar doang terus langsung keluar. Kalau Xbox kan udahlah dia ada di sana terus, durable banget, ngebakar kiri kanan buat sate. Dan first pick Benedetta sekarang. DPS-nya ganggu banget sih. Oke, sekarang Benedetta. Cuman posisinya posisinya di mana? Ini masih tetap menjadi pertanyaan. Dia bisa menjadi roamer untuk Benedetta.
Bisa menjadi Bisa. core utama juga atau menjadi jungler. Dia bisa juga mengisi posisi side-nya. Di mana Benedetta kali ini akan ditaruh oleh Rebellion Gameplay? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Betul. Ya, karena Oke, itu cukup satu. Yang kedua fleksibel juga itu Popol sendiri. Kupa dengan Johet bisa disekir Yap. oleh Bigetron Alpha kalau mereka mau. Oke. Jadi mereka punya dua early yang kuat banget nanti. Tinggal seperti apa strategi mereka? Siapakah mereka bakal nge-drag lagi masuk ke late game dengan hanya mengandalkan Johet aja seorang diri, tapi Popol Kupa sudah dikunci kali ini oleh Bigetron Alpha. Ada ada Ruby. Ruby. Satu hero yang sangat sustain sekali dan sangat sering tampak berada di XP lane. Bisa jadi ini akan menjadi lawan untuk Tamus kalau dipilih nanti oleh Jelo.wow. Yap, bahkan Yap, Ruby ini juga dia. bisa taruh di gold lane juga, tapi ternyata ada Johet Oke. dan juga Parsia. Wow, mereka memiliki hero-hero high ground seperti Parsia dengan Feather Eye Strike-nya bisa membuat Bigetron Alpha berpikir dua kali untuk bisa merangsak masuk ataupun melakukan penyerangan, Pak Pulung. Yap. Your team is Ini dead. ada aksi. Wow, dijawab Wow. langsung dengan ada nyaling. Walaupun ada Jauhead, nggak apa-apa. Your Pede team aja. is banned. Karena untuk kali Pratopo. ini Link memang sangat-sangat dibutuhkan loh. Parsia kalau tidak ada Link, dia akan sangat-sangat merajalela sekali di backline dari timnya. Your Betul, team is dan itu bakal banned. berbahaya banget untuk Parsia dan dia harus di backup dengan sangat baik tentunya supaya nggak bisa tercolong apalagi dengan Tempest of Blade yang bisa masuk ke area belakang. Dan ini tadi kita juga sempat melihat antara head to headnya dengan Birul, dimana dia di game yang pertama bermain sangat baik dengan Chow-nya dan kali ini Chow-nya sudah di respect oleh Bigetron Alpha. Iya. Gua suka band dari Bigetron Alpha adalah bahwa kita sudah melihat bahwa Chow dengan Xbox ini ada di game yang pertama. Dan itu memberikan efek yang luar biasa banget untuk Rebellion Genflix. Dan kali ini mereka sudah mengeliminasi dua hero tersebut. Jadi Rebellion Genflix, mereka kali ini harus hadir dengan sesuatu yang baru juga. Karena mereka pastinya nggak bisa mengandalkan dua hero tadi. Dan kita masih menyimpan, mereka masih belum kasih tahu kita kira-kira ini apa yang lagi disimpan oleh Rebellion Genflix untuk berhadapan dengan Bigetron Alpha. Dan Eudora juga kali ini sudah di-ban agar linknya bisa jauh lebih tenang ketika selesai menggunakan Tempest of Blade. Ya. Eudora ya, walaupun udah sempat di nerf juga dan cukup jarang juga muncul, tapi ternyata strateginya kalau misalnya ada Eudora bisa tetap mematikan dan itu di respect banget sama Bigetron Alpha. Dan kali ini Rebellion Genflix nggak mau melihat adanya Kagura di sisi Bigetron Alpha. Mereka nggak mau ada hero yang ngeburst lagi karena Parsia harus dijaga oleh seorang Jauhead, Pak Pulung. Oke, akankah ada Chang'e yang nanti diambil oleh Bigetron Alpha atau masih ada Luyi, Valir ataupun Vel yang udah lama tidak terlihat di Land of Dawn. Oke, Eudora katanya udah di nerf. Lunox pun kali ini akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Tapi Eudora kalau menurut Pulung ya Gio ya ini adalah hero hoax. Hoax deh. Kenapa hoax tuh? Lah pokoknya. Gimana tuh? Kata Kenapa? Karena dia udah di nerf berkali-kali. Tetap aja sekali combo meningsoy juga kita, Pak. Sakit-sakit juga dia. Iya Sangat sih, tetap mengerikan modar-modar sekali juga. Eudora Ya. sampai sekarang. Mengerikan walaupun dia udah di nerf tetap efek dari magical damage yang dia dapatkan ataupun yang dia miliki itu bisa membombardir tim lawan loh cuy. Serius. Yoi. Tapi Lunox juga menjadi pilihan yang baik untuk Bigetron Alpha dengan burst damage-nya. Walaupun Kaguranya nggak ada, Lunox bisa menjadi jawaban. Dan ini adalah waktunya untuk Rebellion Genflix pick dua hero terakhir. Apakah jungler untuk seorang Sugar dan ada Jisun Shin bersama dengan Balmond. 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 Langsung direspons kalau Beatrix. kita lihat cukup cepat sekali dengan Beatrix memberi damage lagi. Jadi kalau kita lihat serangan dari Bigetron Alpha di sini sangat kontradiksi ya dengan game yang pertama untuk kali ini. Mereka bisa kita lihat line up-nya ini besar banget dari segi burst damage ya lu. Ini damager semua sih Om. Apa yang udah diambil oleh Bigetron Alpha. Oke, ini dia game kedua kita udah akan segera dimulai. Jadi kita akan bertanya cepat lagi dan dijawab dengan cepat juga oleh Gio. Gio, Yap. dari susunan hero yang udah diamankan, Rebellion Gameplay atau Bigetron Alpha? Aku late game ke Bigetron Alpha. Oke, Bigetron Alpha. Om bawa Rebellion Gameplay atau Bigetron Alpha? Bigetron Alpha.
Oke, kalau begitu Pulung kali ini entah kenapa sendirian suka ngelihat apa yang udah diamankan oleh Rebellion Genflix. Kalau begitu langsung saja ini dia game kedua kita. Jadi buat kalian pendukung yang ada di rumah, entah itu pendukung dari begitu apa, Biga Troopers dimanapun kalian langsung nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan dan juga pendukung dari Rebellion Genflix. Langsung aja banjirin di kolom komen kita. Berikan dukungan kalian. Kita support seluruh tim dan juga player yang sedang berlaga di MPL ID season yang ke-8. Emot tepuk tangannya banjirin. Yeay! Dan kita lihat Rainbow dengan Beatrix yang berada di area mid sebagai support, sementara Jelonot wow lagi dan lagi harus berdepan dengan Ripo dengan Ruby beserta dengan Benedetta. Sementara di pos area bawah Balmond akan berhadapan dengan Lunox ya. Sementara itu Rainbow dan juga KYY bahu-membahu untuk mengejar seorang Parsia milik seorang Huba kali ini. Tapi dari Brance udah setengah darah karena Birul datang dengan sangat cepat untuk melakukan rotasi. Yap, itu dia. Udah ada pergerakan yang udah dilakukan juga oleh Birul dengan Balmond yang dia milikin. Udah ada Cyclone Sweep yang dia lakukan. Dia berputar layaknya Beyblade di area sungai. Lunox di bagian bawah itu akan menjadi lawannya untuk Brans. Benar-benar gak nyaman untuk melakukan farmingan. Coba lihat Val. Maju sendirian, memberikan gangguan. Sangat-sangat mengerikan. Tapi Rainbow kali ini coba dikejar-kejar sama Valnya. Kali ini bertukar. Jauh headnya berada di sisi Rebellion Genflix yang sebelumnya dipegang oleh Bigatron Alpha. Sementara itu, KYY dengan sebuah mobilitas yang sangat tinggi mencoba untuk mengganggu Yishunsin milik Sugar. Dan mencoba untuk objektif terlebih dahulu di Sugarnya. Nggak mau terlalu terburu-buru. Dan udah punya Mountain Shocker untuk memberikan vision. Terlihat udah. Cuman yang uniknya adalah sekarang itu Lunoknya ada di side. Dan Rainbow yang menggunakan Beatrix-nya ya Om Wawa ya untuk menjadi mid laner supportnya. Betul, jadi untuk mid laner-nya memang dipercayakan kepada Rainbow yang dimana dia akan harus sangat-sangat fleksibel sekali untuk bisa jalan ke gold, ke XP lane untuk memberikan extra damage. Sedangkan buat yang lainnya tetap dengan standar lah ya dari Bigatron Alpha, mereka akan membiarkan link dari Brans untuk farming dulu di early game-nya, dan gue rasa di sini dari Bigatron mereka akan mencoba untuk membawa game ini di mid game aja. Oke, first blood udah terjadi. Berhasil langsung mendapatkan karena Benedettanya. Ripo dengan Ruby yang udah dia gunakan. Masuk dulu ke dalam rerumputan. Ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Bigatron Alpha. Mereka sudah set up di area turtle yang pertama. Di bawah, Birul sepertinya menangkan lane nih. Karena bisa nge-freeze ke arah Lunox-nya loh. Masih bisa ditahan oleh Birul. Yoi, bahkan Birul kali ini terus sustain di area bawah, tapi Huba mengetahui keberadaan dari seorang Matt di area bawah dan harus memukul mundur. Udah ada wings by wings yang dikeluarkan oleh Huba, dan ini ada kesempatan yang emas untuk mendapatkan bullshit dan Feather Ice Strike ini di pop up. Tapi dari seorang Matt yang masih bisa mundur dengan Beyond of Order-nya, dan disusul dengan ada kayak yang datang. We are angry karena seorang biru, tapi seperti dengan ejector. What a play dari seorang biru, lethal counter yang sangat-sangat sakit, bahkan menggeprek dari seorang Matt yang udah nggak punya shot escape lagi. Wah, geprekannya on point, bukan main itu, langsung penyet orang yang ada di depannya. Berhasil menyamakan kedudukan dari poin kill untuk kali ini. Tapi di bagian atas ada terangan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Bigatron Alpha, di mana mereka berkesempatan untuk bisa menghabiskan satu shield turret yang ada di bagian atas. Udah datang langsung berada dari Hubanya. Satu lagi Feather Ice Strike dikeluarkan. Cuman untuk Brans-nya mulai memberikan defense ataupun tusukan terhadap Parsia, tapi backupan begitu cepatnya. Akankah dia terjun lagi dari sebuah dinding tersebut? Namun untuk kali ini kita lihat jauh headnya langsung ditarik dengan Anno Pendant. Akankah ini menjadi kematian pertama? Dan bener aja udah ada satu takedown yang dilakukan. Tempest of Blade, double kill berhasil langsung diambil oleh Brans-nya. Begitu baik pemain dari Bigatron Alpha untuk di game yang kedua ini. Tapi untuk Balmond-nya santai pisan, dia ngambil purple buff caeta. Waduh. Brans gak punya purple buff nih, bahaya banget. Tapi Huba dengan Feather Ice Strike mencoba untuk lebih mengejar seorang KY. Bahkan Unstoppable Force dan ejector yang connect sekali ke arah seorang Ruby. Gak bakal bisa bertahan, dan Ripo harus menjadi korban berikutnya Pak Pulung dan juga Om Wawa. Coba lihat Birul, Balmond pakai purple buff loh Om Wawa. Bisa putar terus Lung ya. Tapi ya dari Rebellion Genflix sendiri Val, meskipun dia memang ke pick off sekali, tapi kalian bisa lihat bagaimana Val di sini sebagai roda penggerak untuk Rebellion Genflix. Tadinya yang berada di bottom lane, dialah yang membuka untuk eject-nya. Tadi juga yang di top lane, sekali lagi dia yang meng-eject Ripo, dan sekali lagi lihat Mickey-nya kembali di-eject.
Iya, ejectnya berhasil. Ada penetrasi di bagian belakang. Sedikit lagi Batal tadi masih bisa selamatkan, dia masih bisa kabur dari tersebut. Tapi Popolo Kupanya untuk kali ini Sugarnya tertinggal. Untung aja nggak menerima damage tambahan lagi karena Sugarnya hanya memiliki setengah nyawa. Birul again and again mendapatkan space di mana dia bisa menghancurkan satu auto turret di bottom lane. Birul nih boleh-boleh ya. Padahal Balmon badannya segede itu, tapi kayak ninja mainnya mengendap-endap dan dapat terus loh. Iya, aku setuju banget Pak Pulung. Dia benar-benar ngambil objektif, nggak peduli sama teman-teman di area atas atau di area mid. Yang penting dia dapat dulu turret di area bawah outernya. Walaupun ditambah lagi ya, kalau misalnya menurut aku Bigatron Alpha makin rugi karena turtle-nya diamani sama Jelonot. Wow. Jadi Rebellion dapat objektif turtle, dapat juga turret di bawah. Yap. Udah terlihat tuh dari networknya juga sekarang udah mulai mengejar. Tadi juga ada jarak, tapi sekarang jaraknya udah semakin kecil lagi, ada di angka 300-an. Jilonot, wow, namun di tengah ada pertempuran yang terjadi. Rainbow-nya berhasil ditangkap, Rainbow-nya berhasil dilumpuhkan. Birul udah join the fight, Pupanya pun harus hilang. Popolnya harus memberikan sebuah doa untuk bisa memanggil lagi. Sementara itu untuk kali ini, baik banget Federal Strike langsung digambain aja, langsung dikombainnya dengan satu lethal counter. Sementara itu Brans agak sedikit terlambat hadir, belum bisa mendapatkan damage yang jauh lebih besar dari apa yang udah terlihat. Walaupun ada satu player tadi yang terlihat Rebellion Gameplay harus tumbang, yaitu Buba. Yes, tapi Falca ini memimpin pergerakan di area depan dengan ejector ke arah minionnya, mencoba untuk mendapatkan satu ke arah Brans. Tapi ini dari item menit ke 6 kali ini Om Wawa. Apa yang Betul. bisa Om Wawa lihat? Well, sabar dulu karena ada fight tuh yang lagi mau lanjut. Enggak ternyata ya. Siap, bener banget. Di mana Federal sniper Ice Strike dibalaskan dengan ternyata. Federal Ice Strike. 3 tetesan saudara-saudaraku. Lethal counternya akan siap, tapi ternyata hanya dengan Cyclone Sweep dia berhasil untuk mendapatkan ke arah Rainbow-nya. Baik banget di mana Birul posisinya yang kali ini sangat-sangat baik. Dia ingin keluar lagi dari area mid, berputar lagi. Namun untuk Val-nya harus tumbang sekian kali, bahkan disusul juga oleh Buba yang harus menghilang di area tengah. Ada Kupa yang mulai menggigitin, lalu Turtle juga udah mulai dicolek. Mountain Choker juga dikeluarkan. Kemanakah perginya mereka? Karena untuk kali ini Brans masih ingin berada di area tersebut. Popol dan Kupa pun langsung mengambil ataupun memanggil Kupanya. Mereka mundur lagi. Purple Buff, Birul ingin lagi loh ini. Wah. Gak kenyang-kenyang ya. Kalau kita lihat Birul bener-bener pengen banget ngambil objektif dari Link. Karena Link tanpa purple buff ini gak baik banget. Dan lagi di area mid kali peperangan terjadi berkali-kali. Bahkan temponya udah cukup tinggi. Bahkan damage yang dimiliki oleh Rainbow udah cukup sakit ke arah seorang Sugar. Bahkan Federal Ice Strike yang mencoba untuk mundurkan dari seorang KYY. Karena dari Link kali ini seorang Brans coba untuk mengambil objektifnya ke area Turtle. Mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan mendapatkan Turtle. Dan I'm angry dari KYY karena seorang Sugar mendapatkan stunnya, tapi sepertinya belum bisa mendapatkan satu poin kill ke arah teman-teman Rebellion Gameflix. Dan Turtle yang berikutnya sudah diamankan oleh Bigatron Alpha. Yap, itu dia. Snake Video pun kali ini vote momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Namun untuk kali ini kita lihat aja di bagian atas udah ada satu pergerakan Benedetta yang langsung dihilangkan aja. Chilo not wow, dikeroyok oleh 2 orang, kelar sudah nyawanya, gak bisa melakukan pergerakan lagi. Tapi di bagian tengah ada pergerakan yang udah dilakukan juga, masih berputar dengan Cyclone Sweep. Brans yang masih ingin lebih, shutdown pun dilakukan. Birul pun kali ini harus dilumpuhkan, tapi di tempat yang berbeda. Rainbow-nya pun harus terkena lagi. Ada satu lagi Brian of Order yang udah dikeluarkan. Ejector akankah kali ini on point? Iya, berhasil. Itu dia Curse of Throw, Energy Impact. Sedikit lagi HP tersisa. Namun Brans mendadak hadir untuk bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Brans-nya on point sekali, menjadi sang eksekutor di saat tidak ada damage ataupun tidak ada HP yang begitu banyak di antara pemain tersebut. Kata Brans, lebih baik terlambat tapi tidak sama sekali. Walaupun kehilangan seorang Matt, tapi double kill bisa diamankan. Gak sampai di situ aja, Brans yang head-to-head dengan seorang Birul. Damage yang masuk tapi lethal counter miss dari seorang Birul. Gak bisa mendapatkan Brans dan mereka harus mencoba untuk defensif di area atas ya, karena inner turretnya bisa dihancurkan. Dan ini dia Players Gold Living by Mandiri tentunya dengan Brans 7130 Om Wawa Gold. Ya, sangat-sangat
apa ya, kaya sekali untuk Brans-nya karena memang dari segi purple buff dia sempat untuk keganggu sekali. Tapi sisanya dia berhasil untuk mendapatkan 6 kill point tanpa ada balas sama sekali. Dan Brans selalu masuk di momen-momen yang juga cukup tepat mengingat ketika teman-temannya selesai untuk melakukan fight, dia adalah eksekutor terakhir yang masuk untuk melakukan pembersihan kepada Rebellion Genflix. Yo. Yap. Ini ada pergerakan lagi. Coba lihat di bagian bawah deh. Ada 3 orang dari Bigetron Alpha yang akan siap untuk melakukan initiate. Bahkan snipernya untuk kali ini langsung dikeluarkan aja. Tadi udah terlihat ada Lord Camp Mandiri, tapi belum muncul lagi. Lordnya masih santai di atas sana, menunggu siapakah yang akan mencolek dirinya. Dan udah dipastikan kalau Lordnya akan mengikuti kemanapun pergi. Yes, good morning Science for Lord. Dan kita lihat teman-teman dari Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha, terutama dari KY dan juga Rainbow, mereka udah di posnya masing-masing. Dan ini dia killing participation-nya Hubah 55,6% berbanding 66,7% dari seorang Rainbow. Ini menandakan mereka selalu berada dalam peperangan, selalu memberikan kontribusi, lalu memberikan source skill yang benar-benar berimpact dalam peperangannya. Sedangkan dari Rainbow kali ini masih mencoba untuk melakukan setupnya terlebih dahulu, karena teman-teman dari Rebellion Genflix masih mencoba untuk melihat dari mana pergerakan yang ada. Sakit banget loh sniper tadi. Tapi untuk sekarang kita lihat udah real time win probability 36% mengarah ke Rebellion Genflix, sementara itu 63% untuk Bigetron Alpha. Lordnya ke reset lagi. Kayaknya mereka akan menunggu di menit ke-12 ya Om Awa ya. Ya, ini adalah momen yang ditunggu oleh Bigetron Alpha sendiri karena masuk ke mid game. Ini adalah power spike dari drafting mereka sekarang. Dan tinggal setup kalau mereka bisa dapetin 1-2 saja. Rebellion Genflix, gue rasa damage mereka nggak bakal bisa ditahan lagi sih. Karena sangat sakit sekali antara damage dari Rainbow dan juga damage dari Brans. Yap, tapi ternyata tidak ditunggu di menit ke-12 loh. Iya, nggak ditunggu di menit ke-12, mereka yang penting bisa dapetin dulu, mereka bisa menzoning dulu, mereka bisa memperkecil area pertahanan dari Rebellion Genflix, di mana nantinya akan ada inisiasi tambahan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Oke, ini waktu yang tepat untuk Rebellion Genflix mengatur strategi kembali. Di high ground mereka dia punya Parsia, dan tentunya dengan adanya Lord yang masuk, mudah-mudahan Rebellion Genflix bisa mendinai atau bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan itemnya di menit ke-12, Om Wawa silakan. Yes, dari Popol Kupa sendiri Thunderbelt dengan Molten Essence. Sedangkan untuk Link sih, kalau kita bahas dari Link aja lah. Kita lihat item untuk Brans kali ini Demon Hunter, War Axe dan juga Endless Berserker ini udah sangat-sangat cukup sekali untuk bisa melakukan satu pick off ke arah dari Parsia, Huba ataupun Sugar. Karena kedua pemain ini yang bakal ditarget habis-habisan pemberi damage terbesar dari Rebellion Genflix. Jadi bakal bisa masuk nggak nanti Brans-nya langsung ke bagian belakang atau nanti dibuka dulu oleh Ripo. Karena untuk garis depannya pastinya Ripo di sini akan menjadi salah satu distraksi bagi Bigetron Alpha. Sisanya semua bakal diukur dari Brans nanti yang masuk dengan Lindia. Yap, ini siapa yang akan dilempar? Wow, Popolen Kupanya berhasil ditangkap. Sementara itu kita lihat aja Palbonnya beradu fight langsung aja dengan Link. Sementara di bagian tengah kita ada satu flicker dan juga Brianna mau dari mana langsung menghilangkan Kubanya, Parsianya. Tapi bagian tengah ada sebuah gempuran yang langsung dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ini adalah aksi pembantaian yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil melakukan ataupun memberikan damage begitu cepat, begitu ngeburst. Belum lagi Rainbow dengan snipernya ataupun tembakan dari submachine gun yang dia milikin, bukan main. Dari kedua pemain tersebut head to headnya pastinya masih dipegang oleh Ripo meskipun persentase lebih kecil Ripo. Oke, back to the game kali ini. Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha masing-masing mencoba untuk setup ulang, mereset lagi apa yang sudah terjadi, karena dari Bigetron Alpha langsung pukul mundur aja di area midnya udah bisa dibolongin oleh Bigetron Alpha 40. Oke, Sugarnya 202, enggak ke take down sekalipun. Cuman mereka nggak mendapatkan begitu banyak ke tempat untuk bisa melakukan pergerakan. Initiate mereka selalu digagalkan, malah mereka yang berkali-kali harus ditumbangkan tadi. Cuman titik baiknya adalah Sugar di saat timnya dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan seperti ini. Positioning dari dia tetap baik loh, Om Wawa. Betul. Mereka tinggal menjaga saja. Dan inilah dari Bigetron Alpha, kenapa mereka selalu bisa nge-drag dari early yang tertekan, mereka bisa masuk ke mid game, late game dengan cukup stabil. Karena mereka adalah tipikal tim yang sangat-sangat disiplin sekali dari melakukan penjagaan dan nggak terlalu gegabah gitu loh. Kalau ada yang bisa di-kill, mereka baru membuka pergerakan seperti Rainbow sekarang.
Nah, contohnya seperti ini dari seorang Valnya harus tumbang dan Feather Ice Strike yang muncul dilakukan oleh seorang Huba, bahkan I'm offended karena seorang Hubanya masih bisa mundur dengan Wings by Wings. What a play banget dari teman-teman Bigetron Alpha. Momentum dengan disiplin yang dilakukan perpaduan Ciamik akhirnya membuat satu orang dari Rebellion Genflix harus hilang, Pak Pulung. Oke, ini bagaimana tindakan ataupun positioning dari Huba yang harusnya lebih baik lagi guna ini untuk melindungi rekan-rekannya. Electro Final Blow ternyata langsung dikeluarkan begitu aja. Untuk Link yang belum terjebak tapi tanpa sebelum dia dikeluarkan, dia pun masih bisa keluar dari area tersebut. Lunox barusan dengan dia milikin, dia mendorong mundur pemain dari Micro Rebellion Genflix. Ada satu player lagi yang tumbang yaitu Jilo Not Wow, tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Seperti kata Pak Om Wawa juga ya, kalau Jilo Not Wow kali ini banyak banget terpick off 041, fokus di area atas tadi. Tapi kalau aku mau notice, Birul dia sebenarnya juga baik banget di area early tadi. Dia dapat satu outer turret, bahkan bisa menyolong purple buff dari Prans. Sayang kalau menurut aku ketika seorang Jilo Not Wow nggak bisa bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh Birul di area atas, tapi Lordnya sudah bisa diamankan lagi dan lagi oleh Bigetron Alpha, dan ini akan menjadi momentum yang baik banget buat mereka untuk bisa mensecure game yang kedua, Pak Pulung. Yap, Lord pun udah diambil, Lord udah diamankan. Ada tas yang dilakukan di area mid ya, kayak ya coba nggak apa-apa sendirian di situ tuh. Oke gitu. Udah diem-diem aja di situ tuh. Tuh sama teman-temannya bertiga ngobrol. Bang mau adop kupa aku nggak bang? Nggak mau. Makannya banyak. Ngobrolin itu kali ya mereka. Oke, ini dia Valnya tadi mencoba untuk langsung keluar dari dalam rumputan memberikan ejector ya, tapi malah ketahuan posisinya. Lord udah mulai masuk. Huba mundur sedikit ke bagian belakang agar bisa melakukan sebuah Feather Ice Strike agar tidak diganggu juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Udah terdengar tadi I'm offender, cuma di bagian tengah damage-nya begitu banyak. Valnya gak kuat, Valnya pun harus meregang nyawa. Cuman Cyclone Suit tadi berhasil untuk mendapatkan Ruby. Birul masih ada setengah SP yang dia milikin, cuman Rainbow snipernya begitu menyakitkan. Berubah dengan mode machine gun, siapa yang akan langsung ditembakin? Langsung aja dengan attack speed-nya. Udah ada energy crow ataupun pulse of rain dia milikin, dan juga energy impact menghilang sudah. Dimana Brian of Order tadi langsung menghilangkan Huba juga. Birul ingin masuk lagi dalam base turret-nya untuk bisa nge-respawn lagi dari SP-nya. Maju ke bagian depan, Cyclone Suit dikeluarkan. Untuk kali ini satu wave minion yang datang dari atas, tengah dan juga bawah berhasil ditahan oleh pemain-pemain dari Rebellion Genflix. Gila, ini kuncinya sebenarnya ada di Repo tadi ketika dengan Rubinya mendapatkan satu orang Huba, dan itu bakal bahaya banget. Tapi kita lihat we are angry karena seorang Sugar masih mundur ke belakang. Tapi sementara itu Tempest of Blade ya begitu terkonek karena seorang Jilo Not Wow, dan akhirnya mengakhiri game yang kedua. Oke, sebenarnya gue masih menunggu ya, Bigetron Alpha nih pengen mainin botol kapan buat di MPL gitu loh. Karena masih baru juga. Jadi apakah ketika mereka lagi leading baru mereka mainkan pemain baru mereka juga. So let's see dari banning dari RBG sendiri masih tetap sama dengan Haya dan juga ada Povius. Sedangkan untuk Bigetron Alpha ada Matilda bersama dengan Pakito. Jadi masih tetap dengan 2 banning pertama atau 4 total hero yang masih sama untuk Rebellion Genflix-nya. Dan kali ini ternyata ya sampai dengan terakhir juga masih sama. Ada Harley untuk last ban bagi Rebellion Genflix. Sedangkan Bigetron Alpha kali last ban mereka tadi udah cukup oke. Mereka ngeban ke arah X-Borg. Dan sekarang apakah mereka mau coba untuk bermain api dengan melepaskan X-Borg-nya dulu? Atau tetap oke, gue bakal ngeban sebagaimana gue ngeban di game yang kedua, dimana kita bisa mendapatkan poin kemenangan di mid game. Ada X-Borg dan benar itu dia X-Borg langsung dieliminasi oleh Bigetron Alpha. Sekarang bola panas di tangan dari Rebellion Genflix. Tadinya mereka melakukan first pick ke arah Benedetta, dan kita tahu banget tadi Benedetta raportnya gak terlalu maksimal mendapatkan nilai merah. Dan sekarang first pick untuk Rebellion Genflix ini akan sangat menentukan sekali. Either way, Popol Kupa masih terbuka, dan Popol Kupa tadi memberikan ekstra kerja bagi Rebellion Genflix karena itu informasinya banyak banget dengan trap yang dipasang di area dari jungle, memperlihatkan posisi-posisi pemain Rebellion Genflix juga. Dan langsung diambil untuk Popol Kupa. Betul, itu bahaya banget dari Popol Kupanya. Oke, first and second kali ini. Betul, nggak mau dikasih ke Bigetron Alpha lagi dan lagi. Tapi jauh head.
bisa aja bertukar ke Bigetron Alpha kali ini. Betul, gue setuju. Bisa ada Jawhead di Bigetron Alpha dan kemungkinannya sangat besar sekali. Tapi kalau mereka mau juga mereka bisa bertukar. Benedetta bisa dipegang oleh Bigetron Alpha bersama dengan Jawhead. Tapi semuanya masih menarik kemungkinan teman-teman, tergantung dari draftingan mereka sekarang yang ditentukan oleh coach mereka juga. AG lagi berpikir keras sekarang, apa yang harus kita buang, karena Popol Kupa sudah ada di sisi Rebellion Genflix. Biasanya kalau kita lihat Popol Kupa di sisi kiri, di sisi kanan 90% ada Jawhead, tapi kali ini Barats diamankan Barats, dan oke. bersama dengan Benedetta. Benedetta. Jadi Barats di sini bisa jadi jungler, sempat ada terlihat juga, dan bahkan ini bisa dipakai oleh Ripo. Kita tahu banget Ripo suka untuk menggunakan Barats. Barat sih kalau jadi jungler ngingetin aku kalau main ranked sama Om Wawa. Seru banget Hey. lihat Barat si Om Wawa jungler. Dipopulerkan oleh Om Wawa sekali lagi. Aku loh. Iya, ngapus ke kiri ya. Ke kiri kita. Iya, bintangnya nggak nambah, kurang terus. Kurang. Oke, Tapi ada Jawhead tapi- nih. Ada Jawhead. Iya. Ada Jawhead. Cuman pertanyaannya Kalau- kan foul kan. Mm-mm. Bentar, Tapi kalau mau sebentar. Oke, nanti. kalau mau lihat dengan misalnya ada Jawhead nanti di Rebellion Game 6 gimana? Tapi ternyata Selena dan juga Tamu sama Wawa nggak ada Jawhead. Ya, ini combo lama ya. Jadi ada Selena dengan juga Popol Kupa. Jadi mapnya akan terang benderang untuk Rebellion Genflix. Mereka akan bisa tahu titik-titik di mana Bigetron Alpha kira-kira akan melakukan gankingan. Dan dari sana ketika mereka sudah melihat satu pemain lagi positioning menuju ke bottom lane atau ke top lane, mereka juga bisa bersiap-siap untuk melakukan counter initiate ke arah tim lawannya. Tapi itu secara teori, karena secara prakteknya bakal sangat sulit banget. Kadang-kadang trapnya udah hilang diinjak lah. Kadang-kadang juga lagi pengen pasang trap udah dijemput sama musuhnya. Jadi ya, Bigetron Alpha kali ini untuk banning mereka yang pick mereka yang ketiga diambil Groknya. Wow. Ini dia hero yang bisa melakukan pembersihan terhadap trap yang ditaruh di dalam semak-semak, namanya Grok. Yang nginjak aja, power Wah, ini- manager, keliling-keliling juga. Team is Ini banned. Rebellion udah harus punya yang ngebers ini, harus. Itu Barat aja udah capek tuh numbanginnya, Grok lagi nih sekarang. Betul, ada Iya. dua nih. Dua Kagura hero kan? yang sangat-sangat tebal sekali udah berhasil diamankan. Oke, Kagura nanti mungkin Lunok pun kali ini bisa aja langsung di-ban oleh pemain dari Bigetron Alpha ya, dimana itu adalah salah satu damage dealer yang nge-burst juga walaupun butuh waktu. Oke, Chow sekarang karena tadi Chow-nya yang digunakan oleh Birul itu sangat-sangat mengganggu sekali. Betul, tapi juga Balmon ketika Your di-pick oleh team Viro is juga banning. cukup merepotkan, dan Kagura di-ban untuk Rebellion Genflix. Masih ada Lunox yang terbuka tentunya kalau mau ditaruh di arah gold lane, dan ini dia dari head to head antara Sugar dan juga Brands Om Wawa. Betul. Dan satu lock tadi sudah dihilangkan, tapi ya Sugar pendatang baru sih sebenarnya untuk season yang ke-8, tapi dia adalah pemain lama juga untuk MPL, terakhir Yap. terlihat di season 3 bermain. Dan ya KP-nya cukup besar ya kalau kita lihat sebagai jungler 67%. Dia adalah jungler yang cukup aktif, sama juga dengan Brands tadi di game yang pertama, game yang kedua dia sangat-sangat aktif sekali untuk membantu teman-temannya yang lain. So dari junglernya gue rasa gak ada masalah sama sekali, tinggal bagaimana mereka memainkan positioning, karena di sini dari kedua tim dengan playstyle yang cukup mirip satu sama lain, gue rasa positioning akan sangat menentukan sekali bagi kedua tim ini. Dan Ruby kali ini ban ternyata. Dan yang terakhir Loyi. Jadi kalau ada Loyi yang di ban, Rebellion Genflix mereka ada kemungkinan akan menggunakan Assassin sih. Karena hero-heronya ini adalah hero-hero yang takut untuk ditangkap sama rotation dispersion. Oke. Atau apakah ada hal lain yang bakal dipick oleh Rebellion Genflix. Tapi Lunox sudah terlihat juga burst damage kali ini. Long diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan Lunox sekarang berarti akan ada burst damage seperti apa Om Wawa bilang, akan langsung diambil dan sudah diamankan. Satu pick terakhir nanti kita akan lihat aja. Dua hero terakhir dari Rebellion Gameplay, mereka benar-benar harus punya burst kali ini. Ini dua hero tersebut akan jadi banteng utama ataupun benteng utama gitu loh, yang akan menabrak ataupun membadanin pergerakan pemain-pemain Bigetron Alpha, di mana di bagian belakangnya kita lihat Lunok udah terlihat, ada Benedetta juga yang mungkin nanti akan menabrak ke depan. Sementara Rebellion Gameplay dua lagi, mereka udah punya Popol Kupa, tapi di saat item Kupa
dan juga itu menabrak ke arah Grok dan Grok yang sedang melakukan pop tether itu nggak ada efeknya sama sekali. Balmon kali ini langsung diamankan untuk bisa beradu aja, tapi Granger ternyata jawaban untuk mereka. Oke, Wow. Nathan, hero baru muncul untuk seorang Brands dari Bigetron Alpha. Kita tahu kalau Brands dengan Nathan, kita ngomongin Nathan ya, kalau misalnya dia jadi seorang jungler memang sebenarnya cukup sulit ya, karena dia nggak punya escape mechanism. Dan kalau misalnya ditaruh di Goten, aku pikir lebih baik banding dia harus menjadi jungler. Tapi nggak tahu AG sudah melakukan apa dengan strateginya, karena kita akan segera masuk ke game yang ketiga Papulung dan juga Om Wawa. Yap, seperti biasa ini dia. Pertanyaan cepat yang harus dijawab juga dengan cepat. Gio, Bigetron Alpha atau Yap. Genflix ataupun Rebellion Genflix? Rebellion Genflix. Rebellion Genflix dari pemilihan hero-nya Om Wawa. Wow, berani sekali. Aku ke Bigetron Alpha sih, karena mereka punya line up yang cukup tebal di bagian depan, akan memudahkan Nathan untuk memberikan damage deal di belakang. Yap, dan juga untuk kali ini akan ada 2 suara untuk Bigetron Alpha, di mana Pulung juga lebih suka untuk melihat bagaimana pemilihan hero yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini dia game ketiga kita. Yes, sudah ada Huba di area mid kali ini, dan juga Matt, dan juga Jello, Notna. Wow, di area atas dan juga di bawah masing-masing udah ada KYY mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Val dan juga Huba. KYY udah sekaratul maut, bahkan udah digigit-gigit aja sama seorang Huba. Masih bisa mundur ke area belakang tentunya. Mas Chantel untuk di awal-awal seperti ini masih bisa saling melihat aja, silaturahmi masih terjalin dengan baik juga. Sangat-sangat minim sekali ya, apalagi kalau dia bermain sebagai jungler dengan retribution, jadi otomatis dia nggak punya skill escape, jadi agak berbahaya. Cuman Bigetron Alpha, sebagaimana kita bahas dari game yang pertama, mereka adalah tim yang sangat suka untuk bermain secara positioning, dan bisa jadi ini adalah salah satu kunci mereka juga untuk bisa mengamankan game yang ketiga loh. Oke, Menarik sekali. Sugarnya untuk sekarang nih Om ya udah mulai mendapatkan gangguan nih, karena kita udah balik lagi ke dalam lane of down, di mana KY menggunakan Grok berputar-putar aja power netternya santai banget karena tidak bekerja efek yang dikeluarkan oleh Popoleng Kupa, di mana dirinya dalam keadaan seperti itu membesar batunya. Rainbow dengan kali ini menggunakan Benedetta sangat-sangat mengganggu sekali masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Rebellion Genflix, tapi mendadak Pirul dari bawah langsung hadir untuk memberikan bantuan. Ya, dia benar-benar sadar betul akan penetrasi yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dia langsung mencoba untuk mengambil inisiasi ke arah tengah, tapi Jello not wow kali ini harus head to head dengan Ripo. Tapi ada Sugar tentu yang akan mencoba mengganggu pergerakan dari Ripo. Kalau Ripo bisa dapat item-item yang ini bakal susah banget buat di kill. Sementara itu dari Sugarnya mencoba untuk mengambil 1 poin kill karena Rainbow, tapi tidak semudah itu Sugar, karena Rainbow dengan mobilitas yang sangat tinggi, terutama dari adanya Turtle yang sudah muncul tengah-tengah lane of down, membuat teman-teman dari RBG dan juga BTR harus coba untuk fokus ke arah Turtle-nya. Yap, itu dia. Nih Popoleng Kupa-Kupa udah balik lagi. Ripo dan juga KYY, mereka melindungi ke arah satu turtle ini. Namun terkena Abyssal Arrow masih santai aja, karena tidak terlalu jauh, jadi untuk stunnya juga cukup cepat. Tapi pertarungan langsung aja pecah di bagian depan. Nathannya berhasil untuk langsung mendapatkan satu turtle yang pertama. Udah lethal counter juga dikeluarkan. Mereka berpisah lagi pemain dari Rebellion Genflix. Ada satu orang yang berhasil ditumbangkan, dan itu adalah KYY. Retri yang bagus banget dari Brands kali ini mendapatkan turtle yang pertama, dan ini adalah suatu keuntungan yang baik bagi Bigetron Alpha walaupun mereka harus kehilangan KY ya di area depan sana. Tapi back to the game, di mana ada Matt kali ini coba untuk mensecure minimum terlebih dahulu. Birul yang masih berada di ambush, masih berada di semak-semak, masih coba untuk meng-clearing minion, tapi diam-diam dari seorang Huba dan juga Sugar mencoba untuk mukul mundur dari kayaknya. Diburu-burikan Lily tadi belum terkonek dan terus diganggu, bahkan batu Kupanya masih bisa digagalkan ke arah badan Matt, tapi Rainbow yang datang, final blow yang gagal, lethal counter juga gagal dari seorang Biru. Akhirnya Rainbow masih bisa selamat di area bawah Papulung. Nai Porenainya menyelamatkan Rainbow loh Om Wawa. Wow. Pas banget tadi, pas banget. Pas Iya banget. loh.
Itu luar biasa pas, mantap lah pokoknya. Namun untuk kali ini kita lihat aja udah ada pergerakan yang langsung dikeluarkan oleh Matt. Dia ingin membalaskan keadaan di mana ada dua orang yang nge-push, tapi Brans udah mulai di spot, udah mulai ke spot posisinya, langsung digigit-gigit aja. Bransnya masih ingin lebih, dia maju ke bagian depan, Kupanya pun langsung menghilang. Valnya harus memanggil lagi Popolnya untuk memanggil lagi Kupanya. Sementara itu KYY kembali hadir untuk bisa memberikan backupan Sugar, average gold dan juga Brans. Ini udah 16.058 dan juga 12.754. Wow. Perbandingannya terlihat ya. Yes, tapi dengan pastinya ya Brans dengan game plate lebih banyak dibandingkan dengan Sugar. Dan sementara Brans item pertamanya langsung ke Hunter Strike ini. Dia pengen kasih basic damage sambil bisa nambahin movement speed juga. Jadi cukup kenceng nanti larinya si Nathan. Ini akan saya apalagi nanti mana tahu ya ditambahin lagi sama Brute for Armor nih Om ya. Bukan main itu nambah-nambah kecepatan itu ya. Ada dari Hunter Strike, lalu dari Brute for Armor juga akan mendapatkan attack speed juga, attack speed lagi movement speed. Sementara itu Tamusnya dikeroyok habis-habisan. Ada 4 orang di bagian tengah yang berhasil langsung mengamankan pergerakan Tamus. Rebellion Cape kehilangan 1 orang tapi Bransnya what happened? Berhasil langsung diamankan oleh Birul. Begitu indahnya Cyclone Sweep yang dia miliki. Langsung digeprek juga dengan lethal counternya. Brans pun langsung menghilang. Iya, ini benar-benar permainan yang baik sekali dari Rebellion Genflix. Mereka nggak mau rugi. Mereka langsung dapat 2 orang tadi di area peperangan dan Brans menjadi korbannya. What a play banget. Tapi mereka nggak boleh sumringah. Kalau mereka terlalu sumringah itu bakal bahaya banget. Karena dari teman-teman Bigatron Alpha yang kita kenal dengan permainan late gamenya itu bisa membawa kemana ya. Tapi kita lihat di area bawah kali ini sudah ada KY dan juga Matt. Darah yang udah sekengah banget dari Huba harus mundur. Kalau enggak bisa aja rotasi dari Benedetta ataupun Rainbow-nya bisa muncul untuk meng-kill mereka. Yap. Oke. Valnya udah ada wild charge, udah ada pergerakan yang dilakukan, tapi dengan satu flicker yang dia ambil ataupun dia gunakan bisa selamat sesaat, tapi tidak untuk kesekian kalinya. Lia pun menghilang untuk kali ini. Yoi, dan KI dengan Power of Nature-nya mencoba untuk mengganggu terus-menerus pergerakan dari Sugar. Rhapsody-nya di pop up, belum terkena damage semuanya. Bahkan belum ada sebuah harta tata Death Sonata yang muncul. Karena mungkin melihat dari KYY aja yang harus di depan tanpa perlu adanya harta tata Death Sonata. Bahkan Detonas Welcome-nya masih bisa dihindari oleh seorang Jelonot. Wow, bahkan harta tata Death Sonata masuk ke arah barengan Ripo. Masih bisa sustain, tapi Matt kali ini dengan Birul masih coba untuk mendapatkan point kill. Tapi Rainbow datang dari sudut, coba untuk mendapatkan final blow. Wow, what a play banget. Dia tahu pembacaan gerakan yang dilakukan oleh Birul dan didapatkan. Walaupun Birulnya sekarat masih bisa pulang, tapi permainan yang dilakukan oleh Rainbow bener-bener keren banget sih menurut aku. Bukan main Om Wawa, Birulnya nggak pulang loh, dia datang lagi. Masih ada wave minion yang bisa menambah ke arah darahnya nih. Initiate masih terjadi, udah ada bisa row, langsung connect aja. Valnya mulai menggigit, udah mulai masuk Birul ke bagian depan, tapi sepertinya masih ditahan aja untuk lethal counternya. Sementara itu Sugar cukup offside, langsung dibalaskan dengan wild charge yang dia miliki. Power Nethernya sejauh ini belum dikeluarkan. Sugarnya udah memiliki ronde, dia mundur ke bagian belakang. Ada Death Sonata juga, dan Sugar yang masih selamat sejauh ini, tapi tidak untuk Birul, karena Birul pun menghilang. Ditembak lagi dengan Abyssal Row. Udah ada pasifnya, menghilang sudah Lunox-nya di arah bottom lane. Tapi Brans kali ini cuek-cuek aja, dia langsung ambil objektif di area atas. Brans dengan adanya turtle buff, dia punya orange dan juga purple buff juga. Dia bakal sangat-sangat sakit banget dan Inferno dikeluarkan oleh Jelonot Wall, tapi 3 orang di area atas hanya mendinai saja dan ternyata Jelonot Wall nggak bisa lebih bergerak banyak. Dia harus tumbang di area atas. Yes. Ya, ya bisa dibilang bahwa dari Brans ya, ini dia sangat kosong sekali. Dia mendapatkan space yang sangat luar biasa, level 12. Kalau kita bandingkan dengan jungler Sugar sendiri yang baru menginjak level 10. Dan satu yang cukup unik dari Brans di sini adalah penggunaan emblem support untuk Nathan dia. Karena kita tahu sendiri Nathan ini kan hybrid juga. Jadi dia menggunakan focusing mark di sana yang bisa memberikan efek 6% damage tambahan untuk rekan-rekannya yang lain. Oke. Wild charge-nya tadi nabrak siapa itu di bagian tengah. Birulnya udah langsung menghilang.
Sedikit lagi SP terisi dari KYY loh. Ayo ke final blow. Langsung juga untuk kali ini Tamusnya menjadi korban kedua. Udah ada 2 orang dari Rebellion Gameplay yang menghilang dengan cukup cepat. Masih melempar karena bisa arrow-nya. Lalu ada Lunox juga. Ada barrier, ada portal 1 kali 24 jam. Kalau mau lewat harus ada surat vaksinasi ataupun swab antigen yang negatif hasilnya ya. Atau enggak harus lapor ke satpam ya Pak ya. Tapi sementara Iya, itu benar sudah sekali. ada item kupanya dan juga Lele yang masuk ke arah tubuh KYY masih bisa mundur dari KYY yang enggak tertumbangkan sekali pukul, padahal itu bakal langsung hilang di peredaran. Bahkan dengan Sugar yang berada di depan kali ini, coba dengan Rhapsody, bahkan Nartatata Dead Sonata yang masuk, tembakan PPKM karena sangat jauh jaraknya, hanya bisa memukul mundur dari Bigetron Alpha kali ini. Yap, ini masih ditekan habis-habisan aja ya pemain dari Rebellion Gameplay nggak mau, karena pemain dari Bigetron Alpha juga udah mulai menemukan momentumnya lagi Om ya untuk di game ketiga kali ini. Gue setuju sih, pressure yang diberikan oleh Bigetron Alpha membawa mereka untuk bisa memenangkan fight kecil, mereka bisa dapetin level yang cukup besar juga, dan mereka kembali menitik beratkan untuk menyerang di satu tempat yang sama gitu loh, yaitu tempat yang dijaga oleh Jello Not Wow. Kita bisa melihat bahwa di sini Jello Not Wow ketika coba untuk lagi mau maju ke depan atau bahkan mau coba buat farming juga, tiba-tiba digeking dengan cukup banyak pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Jadi memang mereka pengen men-shutdown satu lane terlebih dahulu, dan branch-nya sebentar lagi akan hit di level 15 loh. Detonas welcome kali ini karena seorang Balmonnya harus tumbang. Bahkan teman-teman dari Bigetron Alpha KYY di garis depan kali ini mencoba untuk mengejar dari Huba, malah di portal supaya Lordnya gak diganggu gugat oleh teman-teman Rebellion Genflix. Bahkan Rainbow di area atas cuek bebek langsung mencoba untuk cutting minion di area atas dan membuat jalan minion dari Bigetron Alpha sepertinya lancar jaya Pak Pulu. Wih, ini bagus, ini pemain dari Bigetron Alpha, mereka emang benar-benar pinter banget untuk bisa bagaimana memanfaatkan momentum. Sementara Brand dengan emblem support yang dia bawa udah memberikan aksinya, ini parah banget, dimana nanti untuk ultimate sendiri akan memberikan efek area yang sangat-sangat mengerikan. Ada Birul di bagian bawah, wave minionnya pun dihilangkan dengan cyclone ship yang dimiliki. Lord di bagian atas udah mulai berjalan berlenggak-lenggok, ingin masuk ke dalam rumah barunya, yaitu rumah dari Rebellion Gameplay. Mereka ingin menabrak langsung pertahanan tersebut. Sementara KYY kali ini dengan Nature-nya dia membadani di bagian depan. Oh my god, damage seperti apa itu? Brian of Order dari Mark langsung aja mengirimkan seluruh pemain dari Rebellion Gameplay mundur sedikit ke bagian belakang dan juga masuk lagi ke dalam best area yang mereka dapat karena mereka milikin. Nge-reset lagi SP-nya, ada Genius One yang dimiliki oleh Bran. Cyclone Stream masih dikeluarkan oleh Birul, belum lagi mereka melakukan inisiatif tambahan, di mana untuk kali ini hanya 4 orang yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha. 4 melawan 5, maju ke bagian depan. Rainbow-nya masih sabar, mundur lagi ke bagian belakang. Ada Rico-nya di bagian depan untuk masih mempertahankan stacknya. Elektropada belum dikeluarkan juga. Rainbow-nya maju ke bagian depan, sedikit lagi happy tersisa, tapi masih bisa bertahan. Untuk Rainbow-nya pun mundur ke bagian belakang. Belum ada pemain dari Rebellion Gameplay yang harus ditumpang untuk kali ini. Cyclone Sweep-nya dikeluarkan lagi. Ada Dead Sonata juga, sedikit lagi happy tersisa. Dan KYY pun kali ini mundur ataupun datang maju ke bagian depan. Sementara itu untuk kali ini juga udah ada Mad yang berhasil menyelamatkan satu player, yaitu Birul menjadi korbannya. 4 melawan 5, KYY-nya siap membadani rekan-rekannya. Untuk Selena terlalu beresiko, maju ke bagian depan sendirian walaupun tadi habis seluruhnya connect. Alektopan belum memotong langsung wave minionnya. Sedikit lagi SP dari best turret-nya akan mulai dikikis, akan menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha. Detonas welcome-nya berhasil menelan satu pemain, langsung di stun habis-habisan, dikeroyok habis-habisan. Tamusnya masih bisa bertahan, dan Tamus yang gak kuat lagi menyisakan Granger seorang diri dengan wave minion seperti itu. Birulnya maju ke bagian depan, Cyclone Sweep-nya, tapi ternyata untuk kali ini Sugar masih bisa mendapatkan satu orang, Om Wawa dan juga Gio. Gila sih, ini pertarungannya gila banget. Rebellion Genflix bisa bertahan walaupun satu persatu member mereka harus hilang, tapi Sugar sendirian masih bisa untuk mendefense itu semua. Dan hasilnya inhibitor turret milik Rebellion Genflix udah nggak tersisa. Harus ada kesabaran yang dilakukan oleh Bigetron Alpha karena mereka bisa berkali-kali mendapatkan point kill, tapi tidak dengan Sugar-nya yang masih belum terpecahkan telurnya nih Pak Pulung dan juga Om Wawa. Iya,
Dan kita lihat dulu dari item gamenya. Gue penasaran dengan Brans, tapi tahan dulu lu, silakan. Ini belum puas ya mereka tadi ya. Emang kalau sebelum base turretnya tumbang, itu pasti bakal digas habis-habisan terus-terusan. Ada Bisalro juga dilemparkan. Kayak ada barrier kali ini, Kupanya kehilangan majikan di bawah. Rainbow-nya mencoba memotong dan juga mengirimkan satu wave minion. Diputar lagi dengan Power Nether. Tidak ada Kupa kali ini. Ada beberapa waktu yang harus dilakukan untuk bisa memanggil ke arah Kupanya. Val yang melihat dari kejauhan. Ada Rainbow di bagian atas dengan Benedetta yang dia milikin. Mencoba untuk mengirimkan wave minion lagi. Ada 3 orang untuk membuat perimeter. Tapi sesaat lagi Lord yang mulai muncul. Ini akan dimanfaatkan oleh pemain Bigoton Alpha harusnya. Ya, 20 detik lagi Lord akan muncul di tengah-tengah lane of dawn. Ini akan menjadi hal yang sangat penting dan krusial bagi kedua tim. Kalau Bigetron Alpha mungkin di sini posisinya mereka lebih diunggulkan untuk mendapatkan Lord karena posisinya mereka sedang menyerang. Tapi jangan meremehkan counter attack dilakukan oleh Rebellion Game Freak. Contohnya seperti ini, kita lihat KYY yang terlalu berada di garis depan, tapi ada Death Sonata yang masuk ke dalam tubuh batuan itu. Mega kill diamankan. Mayatnya mencoba untuk masuk, tapi Sugar tidak dapat Detonas welcome. Mulai dilepasin aja, Pedal juga masuk tapi ter-shutdown sudah dari Sugar. Nggak ada lagi damage dari seorang jungler milik Rebellion Genflix. 4 melawan 4 kali ini. Teman-teman Bigetron Alpha coba untuk terus komit ke arah depan, tapi minionnya belum ada yang masuk. Iya, itu teh. Row-nya tadi langsung connect. Cuman stun-nya nggak terlalu begitu lama. Rainbow-nya mencoba untuk nge-slash langsung ke arah Selena. Brans ini akan memanfaatkan momentum di mana jungler yang dimiliki oleh Rebellion Game Freak itu menghilang. Lord-nya berhasil diamankan. Lord-nya pun akan menjadi milik dari Bigoton Alpha untuk bisa langsung menabrak ke arah Rebellion Game Freak. Tapi sadar atau tidak sadar, tidak ada satu objektif pun dari Bigoton Alpha yang berhasil ditumbangkan oleh pemain Rebellion Game Freak. 0 turret. Mereka begitu kokoh. Iya, bener banget. Nggak ada turret yang hancur satupun dari Bigetron Alpha. Dan mereka bermain sangat disiplin, sangat konsisten. Sampai akhirnya tekanan demi tekanan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Sampai Lordnya masuk ke area tengah kali ini. Udah ada portal yang dibuat oleh seorang KYY. Bahkan dengan Nadia Ripo juga menunggu siapa yang akan ditelan berikutnya. Sementara itu dari Tamus milik seorang Jonat Lau gak bakal bisa bertahan dari serangan milik Brad. Dan Lordnya udah mukul base terakhir milik Genflix. Dan akhirnya Bigetron Alpha